Bab 1261, Kesengsaraan Surgawi Lin Ming. Taring naga dikalahkan. Benar-benar mustahil bagi seorang seniman bela diri laut ilahi untuk memanjat altar segel ilahi yang diciptakan oleh Empyrean Fast Universe. Bahkan Dragon Fang dikalahkan, tapi dia mampu merangkak hingga 80.000 kaki. Itu mengalahkan rekor teratas istana surgawi alam semesta luas, sungguh menakjubkan. Ketika miliaran orang yang hadir melihat Dragon Fang terbungkus energi dan perlahan-lahan diturunkan dari Divine Seal Altar, mereka semua terkejut. Ini benar-benar semifinal yang jarang terjadi setiap jutaan tahun sekali. Menyaksikan seorang jenius yang tak tertandingi memanjat altar segel ilahi adalah pengalaman yang benar-benar unik. Bagi para jenius muda yang hadir, pengalaman ini dapat memperluas dunia mereka dan bahkan mempengaruhi pencapaian mereka di masa depan sampai batas tertentu. Kita masih terlalu kekurangan. Tidak ada batasan di alam semesta ini. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dan orang yang lebih kuat. Awalnya aku mengira Bloodless Sword dan Nether Limitless sangat ganas, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dragon Fang. Kami harus bekerja lebih keras. Lagi pula, latar belakang Dragon Fang dan Lin Ming tidak begitu luar biasa. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa sebenarnya, Dragon Fang adalah penerus seorang Empyrean. Jangan terlalu terburu-buru dalam berasumsi. Mungkin saja Dragon Fang memiliki master yang sangat kuat di belakangnya yang tidak dapat kita pahami. Sedangkan untuk Lin Ming, saya benar-benar tidak tahu peluang keberuntungan seperti apa yang dia alami. Tidak mungkin seorang jenius secara tidak sengaja tumbuh ke level ini. Saat semua orang berbicara, mata mereka secara alami tertuju pada Lin Ming. Sekarang, di seluruh altar segel ilahi, hanya ada Lin Ming yang tersisa. Lin Ming sekarang tingginya 68.000 kaki. Dia baru saja memasuki wilayah guntur dan harus mengalami dua kesengsaraan besar sebelum mencapai ketinggian 80.000 kaki yang telah didaki oleh Dragon Fang. Sudah mengejutkan bahwa Lin Ming bisa mencapai ketinggian ini. Tidak bercanda, dari semua jenius di Divine Seal Altar, budidayanya adalah yang terendah. Aku tidak pernah membayangkan dia akan menjadi orang yang bertahan paling lama, tapi dia masih lebih buruk dari Dragon Fang. Mungkin formasi pembunuhan sumber guntur di ketinggian 70.000 kaki akan mengakhiri perjalanannya. Di mata semua orang, meskipun Lin Ming lebih rendah dari Dragon Fang, dia juga sangat jenius. Dia adalah karakter dengan prospek masa depan yang tidak terbatas. Miliaran orang menyaksikan Lin Ming. Kecepatannya tidak cepat, tapi setiap langkah yang diambilnya stabil. Gelombang guntur yang tak berujung menghantam Lin Ming, membaptisnya dengan aliran listrik yang sembrono. Bahkan dari jauh, pemandangan ini masih menyeramkan dan membuat jantung berdebar. Banyaknya elit muda yang hadir menganggap hal ini sulit untuk dibayangkan. Jika mereka ditempatkan di wilayah guntur, mereka tahu nasib apa yang akan mereka derita. 69.000 kaki. 69.500 kaki. 70.000 kaki. Lin Ming akhirnya naik ke kesengsaraan besar sumber guntur. Kesengsaraan besar dari 27 sumber guntur, bahkan Dragon Fang belum mampu menahannya sepenuhnya. Dia harus mengeluarkan kekuatannya secara berlebihan dan bahkan dia telah kehilangan mata kanannya. Hal ini menyebabkan kekuatan Dragon Fang turun drastis, dan konsekuensinya adalah kekalahan langsungnya di ketinggian 80.000 kaki. Kesengsaraan besar dari 27 sumber guntur. Sebelumnya, sumber guntur ini semuanya disebarkan oleh Dragon Fang. Akankah Lin Ming masih menemui mereka? Saya tidak punya ide. Jika Lin Ming dapat menghindari kesengsaraan sumber guntur ini, maka itu akan menjadi keberuntungannya. Jika demikian, maka hasil Lin Ming akan jauh lebih baik pada langkah ke-33. Meskipun dikatakan bahwa sumber guntur dan elemen api hampir mustahil untuk dimusnahkan, begitu mereka tersebar, mereka masih memerlukan waktu untuk melakukan reformasi. Semua orang menduga Lin Ming akan memanfaatkan periode singkat ini untuk melewati ujian di ketinggian 70.000 kaki. Saat semua orang memikirkan hal ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras yang bergema dari Laut Ungu di atas anak tangga ke-33 altar segel ilahi. Kekuatan guntur yang tak terbatas berkumpul, membentuk banyak sosok hantu. Hantu-hantu ini memiliki penampilan seperti binatang buas yang aneh dan tidak biasa, mereka adalah 27 sumber guntur. Mereka di sini, kesengsaraan besar sumber guntur. Terlebih lagi, mereka belum melemah sedikit pun sejak zaman Dragon Fang. Altar segel ilahi sama sekali tidak biasa. Seseorang tidak dapat mengandalkan tipuan oportunistik apapun untuk melewatinya. Mari kita lihat bagaimana Lin Ming akan melewati ini. Ketika Dragon Fang menghadapi kesengsaraan 27 sumber guntur, dia menggunakan tubuh aslinya untuk menghancurkan beberapa sumber guntur dan kemudian melepaskan 7 avatar bayangan cermin untuk menghancurkan 21 sumber guntur lainnya. Sumber guntur yang tersisa telah ditahan secara paksa menggunakan pesona spasialnya. Untuk melewati kesengsaraan 27 sumber guntur, Dragon Fang telah menggunakan setiap metode yang dimilikinya. Pada akhirnya dia harus membayar dengan harga mata kanannya. Adapun Lin Ming, pemahamannya tentang hukum luar angkasa tidak pada titik di mana ia bisa membentuk avatar bayangan cermin. Dalam situasi ini, bagaimana dia bisa mengandalkan dirinya yang sebenarnya untuk menahan serangan simultan dari 27 sumber guntur? Penonton menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Para murid klan Phoenix kuno semuanya menahan napas, jantung mereka tercekat. Bahkan Xiao Daochilk dalam keadaan siaga penuh, siap menyelamatkan Lin Ming kapan saja agar dia tidak terluka parah atau bahkan terbunuh oleh sumber guntur tersebut.
Jika seorang jenius ekstrim seperti dia meninggal saat memanjat altar segel ilahi, maka istana surgawi alam semesta luas miliknya akan menjadi bahan lelucon seluruh alam ilahi. Xiao Daochild bahkan secara khusus menyiapkan teknik penghentian waktu sementara. Pada saat kritis ini di mana segala sesuatu akan terjadi hampir seketika, hanya penghentian waktu sementara ini yang akan memberikan cukup waktu bagi Xiao Daochild untuk menyelamatkan Lin Ming. Gemuruh. Guntur melolong, laut ungu berjatuhan. 27 sumber guntur bergegas menuju Lin Ming. Di altar segel ilahi, segera setelah Lin Ming melihat 27 sumber guntur ini terbentuk, dia mengedarkan semua esensi sejati di tubuhnya. Energi dalam dunia batinnya melonjak. Sebelumnya, dia telah melihat bagaimana Dragon Fang melewati kesengsaraan sumber guntur ini, jadi dia memiliki perkiraan pemahaman tentang situasi ini. Semua sumber guntur ini telah menerima berkah dan kehendak Dao Surgawi. Mereka bukan lagi sumber guntur biasa, tetapi kesengsaraan surgawi yang berdiri di atas unsur hukum guntur, berdiri pada tingkat yang sama dengan hukum Dao Surgawi. Tidak mungkin metode budidaya atribut petir apapun dapat mengendalikan kekuatan kesengsaraan surgawi ini. Tapi, Lin Ming adalah pengecualian. Itu di sini. Lin Ming mengangkat tangan kanannya dan Phoenix Blood Spear melompat ke genggamannya. Lautan ungu yang tak berujung terpantul di matanya yang cerah. Ini adalah dunia dengan guntur yang tak tertandingi. Kekuatan dewa sesat terbuka hingga batasnya. Lin Ming berteriak keras, dan kekuatan guntur melonjak keluar dari bibit dewa sesat di dunia batinnya. Kekuatan guntur ini berasal dari kesengsaraan guntur kesengsaraan surgawi 9 kalinya. Kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada sumber guntur ungu di atas altar laut ilahi. Apa, dia juga dengan kuat menahan ini? Ketika semua orang melihat Lin Ming memegang tombak saat dia akan bertabrakan dengan 27 sumber guntur, mereka semua terkejut tak bisa berkata-kata. Bahkan Empyrean Fast Universe dan Xiao Daochild pun tercengang. Mereka awalnya berpikir itu cukup aneh bahwa Lin Ming telah menolak kesengsaraan guntur seperti yang dia lakukan, tapi sekarang dia dengan paksa menahan 27 sumber guntur ini. Jika energi mengerikan ini meledak dalam jarak dekat, bahkan seorang Master Top pun akan berubah menjadi abu. Ini sungguh gila. Pada saat 27 sumber guntur menyentuh tombak darah Phoenix, di belakang Lin Ming, pohon dewa besar mulai tumbuh dengan cepat. Cabang dan dedaunan yang tak terbatas menyebar, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan guntur. Mahkota pohonnya menjulang tinggi, menaungi segalanya. Dalam sekejap, bayangan pohon dewa setinggi puluhan ribu kaki berakar di altar segel ilahi, seperti pilar yang menopang langit. Di sekeliling pohon dewa, kekuatan guntur yang tak ada habisnya dikendalikan olehnya, mengalir ke arahnya seperti air pasang. Pada saat itu, cahaya ungu seakan menelan langit dan bumi, meninggalkan satu warna yang bersinar di dunia. Astaga, apa itu? Banyak orang berteriak kaget dan kagum. Saat mereka mengira Lin Ming akan dikalahkan, sebatang pohon dewa telah muncul, membelah langit dan bumi, menuntut penyembahan dan ketaatan pada semua guntur. Sebuah fenomena dunia macam apa itu? Pembalikan ini terlalu mengejutkan. Dibandingkan saat Dragon Fang menggunakan 7 avatar bayangan cermin dan pesona spasialnya untuk memblokir sumber guntur, ini ribuan kali lebih mengejutkan. Tentu saja, bahkan jika Lin Ming telah memanggil hantu pohon dewa sesat untuk menyerap kesengsaraan guntur dalam jumlah besar, baptisan sumber guntur yang harus ditahan oleh tubuhnya sungguh luar biasa. Energi mengerikan membanjiri seluruh organ Lin Ming, meridiannya, pembuluh darahnya, membengkak seperti gelombang kuda yang mengamuk, meresap ke setiap inci tubuhnya. Pada saat itu, kulit Lin Ming pecah dan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya pecah di tubuhnya. Pakaiannya berlumuran darah dan penampilannya terlihat mengerikan. Meskipun penampilannya compang camping dan dia menderita kerugian besar, momentum Lin Ming telah mencapai puncak tertinggi. Tiba-tiba, energi meletus dari tubuh Lin Ming. Kekuatan darah keluar dari dirinya seperti api yang mengamuk, menghantam langit. Dari jauh, penonton dapat melihat bahwa kekuatan hidup Lin Ming seperti obor yang tidak ada habisnya, menyala hingga akhir zaman, menyebabkan mereka mengalihkan pandangan dari kecemerlangan yang mempesona ini. Astaga, apa dia manusia? Dia langsung tersambar petir dan tidak ada satupun titik yang tidak rusak di tubuhnya. Namun meski begitu, bukan saja dia tidak terlipat, dia malah meletus dengan aura yang lebih besar dari sebelumnya. Dia seperti burung Phoenix abadi. Seekor burung Phoenix dapat terlahir kembali melalui mandi di lautan api, namun potensi Lin Ming meletus di lautan guntur. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, jauh di dalam dunia batin Lin Ming, perubahan yang mengguncang bumi dan mengubah surga sedang terjadi. Setelah bibit dewa sesat menyerap kesengsaraan surgawi dalam jumlah besar, ia mulai mengalami babak evolusi baru. Bibit dewa sesat yang awalnya hanya memiliki beberapa daun mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Cabang-cabang yang muda dan subur tumbuh semakin panjang, menghasilkan daun-daun berbeda yang semuanya tampak berbeda. Ada yang menyerupai tripod kecil, ada yang menyerupai binatang buas, ada yang menyerupai pedang, dan berbagai macam bentuk lainnya. Akar yang memutar dan bersemangat tumbuh semakin lama, menggali jauh ke dalam fondasi dunia batin Lin Ming. Pada saat ini, pohon dewa sesat telah benar-benar berakar. Jika seseorang memasuki dunia batin Lin Ming sekarang, mereka akan melihat pohon muda dan bersemangat ini. Meski hanya setinggi anak kecil, namun cabang dan daunnya kokoh, penuh energi dan vitalitas.
Lin Ming menyadari bahwa meskipun pohon muda ini tampak biasa dan sederhana, di masa depan, suatu hari nanti, pohon itu akan tumbuh menjadi pohon dewa setinggi 100.000 kaki, menjadi inkarnasi sejati dari guntur dan api. Saat evolusi pohon dewa sesat selesai, mata Lin Ming terbuka. Di sekelilingnya, hukum guntur mulai terdistorsi, samar-samar berkumpul padanya. Untuk sementara waktu, aura Lin Ming melonjak ke atas, memanjat dan memanjat hingga mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika miliaran orang melihat Lin Ming, mereka semua terdiam. Bahkan ketua kompetisi ini, Xiao Daochild, benar-benar tercengang. Meskipun dia telah menyiapkan mantra penghenti waktu di tangannya, dia tidak perlu menggunakannya sama sekali. Ini terlalu tidak normal. Dragon Fang telah menggunakan semua tekniknya, menggunakan kemampuan berlapis-lapis untuk nyaris melewati kesengsaraan 27 sumber guntur. Meski begitu, selama proses itu dia kehilangan satu mata dan sebagian besar kekuatannya. Adapun Lin Ming, dia secara langsung bertahan dari kesengsaraan 27 sumber guntur. Bahkan dengan menggunakan metode gila ini dia telah berhasil melewati kesengsaraan sumber guntur. Terlebih lagi, meski tubuhnya bermandikan darah setelah melewati kesengsaraan ini, auranya tidak berkurang sedikitpun. Sebaliknya, ia bangkit dan bangkit, vitalitas darahnya dan semangat juangnya yang berani melonjak ke langit. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Lin Ming menggunakan kesengsaraan guntur itu untuk meredam tubuhnya? Jika memang benar, maka dia benar-benar gila. Itu mungkin yang terjadi, kalau tidak, bagaimana bisa dijelaskan bahwa dia menjadi lebih kuat? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia melatih tubuh fananya. Semua orang tidak bisa menahan rasa ngeri. Tubuh daging dan darah Lin Ming terlalu menakutkan. Jika seorang seniman bela diri biasa tersambar petir seperti itu, mereka akan berubah menjadi abu. Tapi untuk Lin Ming, dia menggunakan guntur ini untuk meredam dirinya sendiri. Bab 1262, Pembantaian Tablet Dao. Menggunakan kesengsaraan surgawi untuk melemahkan tubuh, itu sungguh tidak terbayangkan. Kesengsaraan surgawi pada awalnya adalah kekuatan pembalasan surgawi, yang mampu memusnahkan seluruh keberadaan. Bahkan menggunakan berbagai cara untuk memblokirnya tidak akan cukup, apalagi menahannya secara langsung dengan tubuh. Misalnya, ambil Dragon Fang. Dragon Fang sudah menjadi seorang jenius pada batas potensinya. Tapi, apalagi melemahkan tubuhnya dengan kesengsaraan surgawi, hanya 3 atau 4 serangan eksplosif dari sumber guntur akan menghancurkan pesona spasialnya. Itu juga karena alasan inilah banyak orang berpikir tidak mungkin Lin Ming menjadi begitu abnormal. Selain itu, kinerja yang ditampilkan Dragon Fang sejauh ini telah melampaui Lin Ming. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Dragon Fang lebih rendah dari Lin Ming, perbedaannya tidak terlalu besar. Jadi, bagaimana seseorang bisa mengarahkan kesengsaraan surgawi untuk melemahkan tubuh mereka sementara yang lain dipukuli dengan kejam? Saya tidak berpikir ini adalah kemampuan Lin Ming sendiri. Dragon Fang naik lebih tinggi dari Lin Ming, dan dia juga naik dengan cara yang jauh lebih tenang. Tapi, saat memasuki wilayah guntur setinggi 33.000 kaki dan kemudian bertemu dengan sumber guntur, Dragon Fang tiba-tiba kalah dengan Lin Ming. Saya pikir ini karena Lin Ming pasti memiliki jenis perisai khusus atau harta langka yang dapat menyerap guntur. Di tengah kerumunan, banyak orang yang setuju dengan pandangan ini. Sejarah alam ilahi yang abadi tidak dapat dilacak. Sejak zaman kuno, ada banyak sekali karakter penentang surga yang telah memurnikan harta karun yang kuat. Mungkin saja ada orang-orang yang mampu melindungi diri dari kesengsaraan guntur di atas altar segel ilahi. Ya, itu juga yang saya curigai. Lin Ming melawan 27 sumber guntur itu dengan terlalu mudah, seolah-olah tubuhnya tidak diserang oleh guntur sama sekali. Terlebih lagi, dia mengembangkan hukum guntur dan kebakaran sejak awal, jadi tidak aneh jika dia memiliki harta karun atribut petir yang langka. Harta adalah bagian dari kekuatan seseorang tetapi tetap merupakan kekuatan eksternal. Jika Lin Ming sampai pada langkah ini menggunakan harta karun, meskipun itu luar biasa baginya, itu tidak dapat dianggap sebagai keajaiban. Jika seperti itu maka hanya keberuntungan Lin Ming yang lebih baik. Ujian altar segel ilahi kebetulan cocok untuknya. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Keberuntungan Dragon Fang terlalu buruk. Saat semua orang berbicara, pendapat ini segera menyebar ke seluruh arena. Setiap orang dapat menganggap ini lebih dapat diterima jika Lin Ming memiliki harta karun yang luar biasa. Dan saat ini, Lin Ming sudah merangkak naik 1.000 kaki lagi, mendekati angka 80.000 kaki. Dari ketinggian 70.000 hingga 80.000 kaki, Laut Ungu menjadi lebih liar dan ganas. Busur guntur yang tebal melolong ke seluruh dunia seperti naga ungu. Guntur membelah langit, mengungkapkan energi yang tak ada habisnya dan berbahaya. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Ming terbungkus guntur. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia menunjukkan kemuliaan guntur yang tak ada habisnya. Keadaan Lin Ming sepertinya mengkonfirmasi dugaan semua orang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menutup mata terhadap begitu banyak guntur? Anak ini, berapa banyak rahasia yang dia miliki tentang dirinya? Di Divine Dream Heavenly Palace, Empyrean Fast Universe bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menemukan bahwa Lin Ming mampu memahami konsep 33 langit berlapis, Empyrean Fast Universe yakin bahwa ada rahasia di tubuh Lin Ming, jika tidak, mustahil baginya untuk memahami konsep semacam ini. Dan sekarang,
Lin Ming telah menembus formasi pembunuhan 27 sumber guntur dengan momentum yang tak terbendung, bahkan menyerap sebagian dari kekuatan sumber guntur untuk digunakan untuk dirinya sendiri. Hal itu membuat Empyrean Fast Universe benar-benar terdiam. Kekuatan kesengsaraan surgawi benar-benar berbeda dari kekuatan unsur guntur biasa, jadi bagaimana Lin Ming bisa memperbaikinya? Tiba-tiba, dari sisinya, Empyrean Divine Dream berbicara pelan. Alam semesta yang luas, Anda tampaknya percaya bahwa Lin Ming telah menemukan harta karun yang menantang surga, atau mungkin dia menemukan peluang keberuntungan, mengandalkan kekuatan eksternal untuk maju ke titik ini. Bukan, Empyrean Fast Universe menoleh untuk melihat wanita berpakaian putih di sampingnya. Dia tidak berpikir bahwa seniman bela diri Laut Ilahi dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mencapai batas seperti itu. Adapun harta karun yang aneh, ada bermacam-macam. Alam ilahi terlalu luas dan tidak terbatas serta sudah ada terlalu lama. Wajar jika ada harta karun yang tidak bisa dirasakan oleh Empyrean Fast Universe. Hanya berbicara tentang kubus ajaib saja, hanya ada beberapa orang di seluruh alam ilahi yang mengetahuinya. Roh artefak segel Elysium kuno juga mengetahuinya, tetapi satu-satunya alasan ia menemukan kubus ajaib di dalam tubuh Lin Ming adalah karena Lin Ming telah memperlihatkannya ketika roh artefak itu mencoba menghancurkannya. Wanita berpakaian putih itu tersenyum tipis. Peluang keberuntungan, harta karun, ini adalah hal-hal yang dimiliki Lin Ming dalam jumlah melimpah. Dan seperti yang Anda pikirkan, mereka benar-benar menggemparkan. Tapi, alasan dia bisa menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi dan menggunakannya untuk dirinya sendiri belum tentu karena dia mengandalkan kekuatan eksternal, tapi karena kemampuannya sendiri. Kemampuan sendiri. Empyrean Fast Universe menyatukan kedua alisnya. Metode budidaya atribut guntur pada tingkat kekuatan ilahi yang transenden hanya dapat setara dengan kesengsaraan guntur dalam hal hukum, jadi bahkan metode tersebut tidak dapat benar-benar memanfaatkan kesengsaraan guntur. Lin Ming hanya berada di alam laut ilahi awal, tapi menurutmu dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memperbaiki kesengsaraan surgawi itu. Empyrean Fast Universe tidak bisa memikirkan cara apapun yang mungkin dilakukan. Tapi kemudian Empyrean Divine Dream berkata, jika Lin Ming sendiri pernah mengalami kesengsaraan surgawi, maka dari dasar itu, Lin Ming akan dianggap telah melampaui hukum Dao surgawi. Jika itu benar, maka jika ini dikoordinasikan dengan kekuatan supernatural dari atribut petir, maka mungkin ada kemungkinan itu. Saat Empyrean Divine Dream berbicara, Empyrean Fast Universe terkejut. Mengalami kesengsaraan surgawi. Anda pikir dia entah bagaimana berhasil memicu kesengsaraan surgawi di alam laut ilahi. Bagaimana itu mungkin? Kesengsaraan surgawi adalah hukuman dari Dao surgawi. Ketika ada sesuatu yang mencoba melampaui batasan Dao surgawi akan memanggil kesengsaraan surgawi terhadap keberadaan itu untuk memusnahkannya. Hingga saat ini, Empyrean Fast Universe telah bertahan dari 3 kesengsaraan surgawi. Pertama kali adalah ketika dia menjadi seorang Empyrean. Pertama kali dia mengalami kesengsaraan surgawi juga merupakan saat yang paling menakutkan. Kali kedua dan ketiga telah dihancurkan ketika Empyrean Fast Universe menciptakan harta roh Empyrean. Harta karun itu sendiri harus tahan terhadap kesengsaraan surgawi, bukan Empyrean Fast Universe. Untuk harta pertama dari 2 kesengsaraan surgawi, karena kualitas harta itu tidak mencukupi, maka harta itu telah dihancurkan dan gagal diselesaikan. Kedua kalinya harta karun itu berhasil dimurnikan, dan produk akhirnya adalah replika altar segel ilahi saat ini. Selain menciptakan harta roh Empyrean, menyusun kekuatan ilahi yang transenden juga akan menimbulkan kesengsaraan surgawi. Kekuatan ilahi Empyrean Fast Universe yang transenden baru setengah sempurna, sehingga ia belum mampu memanggil kesengsaraan surgawi. Seperti kata pepatah, surga tidak akan pernah menutup semua jalan. Kesengsaraan surgawi selalu memberikan kesempatan untuk bertahan hidup, tidak peduli seberapa tipisnya itu. Begitu seseorang melewati kesengsaraan surgawi, manfaatnya luar biasa. Ada banyak jenius seni bela diri yang kekuatannya jauh melampaui orang-orang di level mereka, banyak di antaranya yang memiliki tingkat kultivasi Holy Lord atau Raja Dunia, yang berpikir untuk membangkitkan kesengsaraan surgawi untuk melemahkan tubuh mereka dan menggunakan metode ini untuk melampaui Dao surgawi. Tapi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyinggung Dao surgawi. Jadi bagaimana mungkin Lin Ming, yang hanya berada di alam laut ilahi awal, bisa mencapai hal seperti itu? Empyrean Fast Universe merasa hal ini tidak terbayangkan. Bahkan anak dewa binatang, yang setara dengan manusia dengan budidaya laut ilahi, tidak akan mampu mempercepat kesengsaraan surgawi. Impian ilahi Empyrean tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia diam-diam menyaksikan Lin Ming terus memanjat altar segel ilahi. Empyrean Fast Universe juga tetap diam. Dia sangat menyadari bahwa jika mimpi ilahi mengatakan sesuatu, dia secara alami percaya pada kata-katanya sendiri. Jika semua ini benar, maka pemuda yang dikenal sebagai Lin Ming itu terlalu menakutkan. Potensinya akan jauh lebih unggul daripada Dragon Fang, seseorang yang telah berhasil mengembangkan murid 3 kehidupan. Pada saat ini, Dragon Fang yang tidak sadarkan diri akhirnya terbangun. Dia telah langsung dikirim ke kapal roh dari Istana Surgawi Alam Semesta Luas. Melalui jendela kapal roh, dia bisa melihat langsung kompetisi tersebut. Terlebih lagi, karena dia mempunyai posisi dan pandangan yang lebih unggul, dia bisa melihat segala sesuatunya jauh lebih jelas dibandingkan dengan penonton. Dia segera melihat Lin Ming. Ketinggian ini adalah... Naga Fang menarik napas dalam-dalam. Dia awalnya percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri,
jika dia melawan Lin Ming, ada kemungkinan besar dia akan menang. Tapi sekarang, Lin Ming sebenarnya telah merangkak sejauh 77.000 kaki ke anak tangga ke-33, hanya 3.000 kaki dari rekornya. Dan pada saat Dragon Fang mencapai ketinggian itu, dia telah menghabiskan lebih dari setengah esensi sejatinya dan kondisi tubuhnya berada pada kondisi terburuk. Sebaliknya, seluruh tubuh Lin Ming berkilau dengan lembaran guntur, seolah-olah tubuhnya telah menjadi cairan petir. Vitalitas darahnya melonjak ke langit, jauh lebih kuat dari miliknya. Bagaimana dia melakukan ini? Dragon Fang bingung dan khawatir. Kekuatan Lin Ming harusnya lebih kecil dari miliknya, dan dia juga tidak memiliki murid 3 kehidupan. Ketika Lin Ming memanjat altar segel ilahi, metode yang dia gunakan jauh lebih sulit daripada metode yang digunakan Dragon Fang. Dia mendaki dengan jauh lebih mudah dibandingkan Dragon Fang. Dan sekarang, pada saat Lin Ming naik ke tempatnya, dia berada dalam kondisi terhebatnya dan hampir mencapai area di mana Dragon Fang telah gagal. Dragon Fang, tidak peduli seberapa keras dia berpikir, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Saya tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Anda melewati kesengsaraan sumber guntur di ketinggian 70.000 kaki, tetapi begitu Anda menghadapi kesengsaraan tablet Dao di ketinggian 80.000 kaki, saya akan memperhatikan dengan baik bagaimana Anda melewatinya. Dengan segala sesuatunya telah sampai pada titik ini, Dragon Fang percaya bahwa Lin Ming dapat mencapai ketinggian 80.000 kaki. Waktu perlahan berlalu, tubuh Lin Ming meraung, suara bergerak eksplosif datang dari setiap sendi di tubuhnya. Bahkan jiwanya dibanjiri kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Dan saat ini, Lin Ming akhirnya mencapai ketinggian 80.000 kaki. Begitu dia melewati ketinggian ini, dia harus menahan pemboman 33 tablet Dao. Ke-33 Lo itu bukan lagi sekadar kekuatan guntur, melainkan terbentuk dari hukum dunia. Mereka mewakili kehendak Dao surgawi dan jauh lebih tangguh daripada sumber guntur sebelumnya. Ketika Dragon Fang membentuk bayangan cermin spasialnya, masing-masing mampu menebang 3 sumber guntur. Namun terhadap tablet Dao ini, bayangan cermin spasialnya hanya mampu memotong 1. Kesenjangan di antara mereka bisa dibayangkan. Penonton menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. 80.000 kaki. Dia akhirnya mencapai ketinggian 80.000 kaki. Hehe, aku sudah menunggu momen ini. Lin Ming akan segera harus menahan kesengsaraan dari 33 tablet Dao tersebut. Sebelumnya, saya curiga Lin Ming menggunakan semacam harta karun atribut guntur khusus untuk memblokir sumber guntur tersebut. Jika demikian, maka sekarang dia menghadapi 33 tablet ini dia harus mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Itu mencurigakan tapi kenyataannya. Selain itu, tidak ada penjelasan lain yang mungkin. Lin Ming kuat, tapi kekuatannya benar-benar tidak bisa mencapai tingkat seperti itu. Sekarang, kesengsaraan 33 tablet Dao yang harus dia tahan berbeda dengan kekuatan guntur. Tablet Dao ini benar-benar terbentuk dari hukum itu sendiri. Jika Lin Ming memiliki harta karun, harta itu tidak akan berguna mulai sekarang. Tidak mungkin baginya untuk melakukan trik lagi. Saat semua orang berbicara, pada saat ini, rune Lao yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di sekitar Lin Ming. Rune hukum ini memiliki warna beraneka warna, masing-masing warna mewakili hukum yang berbeda. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah hukum ini sangat berbeda dengan hukum yang ada saat ini di alam ilahi. Lin Ming melihat tanda hukum yang selalu berubah di sekelilingnya, ekspresi bijaksana di wajahnya. Rune hukum ini, masing-masing mewakili hukum 33 langit berlapis. Di antaranya adalah hukum sistem pengumpulan esensi, hukum dari teknik transformasi tubuh, dan bahkan hukum dari hukum mimpi ilahi, ini bisa disebut mencakup semuanya. Lin Ming masih tidak mengerti apa itu 33 langit berlapis. Tapi sekarang, dia punya ide yang sangat samar. 33 langit berlapis mewakili setiap sistem energi di alam semesta, dan juga perpaduan Dao besar setiap jalur bela diri. Jika demikian, maka hanya dengan memahami 33 langit berlapis dia akan mampu menempuh jalur seni bela diri dan mencapai puncaknya. Bab 1263, 3 esensi berkumpul menjadi 1. Rune hukum warna-warni berkumpul, terkondensasi menjadi 33 tablet Dao. Masing-masing tablet Dao ini berputar dalam cahaya ilahi yang cemerlang, memancarkan aura yang luas dan kuno. Saat tablet Dao ini muncul, bahkan lautan guntur pun bersembunyi. Bang, 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 tablet-tablet itu saling bertabrakan, bergema di seluruh dunia seperti lonceng dewa. Suara raksasa ini terlintas di benak semua orang yang hadir, menyebabkan detak jantung mereka semakin cepat. Kesengsaraan besar tablet Dao, disinilah Dragon Fang menderita kekalahan. Semua orang berpikir bahwa langkah ini juga akan menyebabkan Lin Ming dikalahkan. Sebenarnya, dugaan penonton bahwa Lin Ming memiliki harta pelindung atribut petir, meskipun salah, dalam arti tertentu benar. Lin Ming memang memiliki perlawanan luar biasa terhadap kesengsaraan surgawi dari hukum guntur. Spekulasi mereka salah, tapi hasilnya kurang lebih sama. Sekarang tidak ada lagi kesengsaraan guntur surgawi, itu benar-benar menjadi ujian besar bagi Lin Ming. Semua orang, termasuk Dragon Fang, menatap Lin Ming. Tidak mungkin dia memainkan trik apapun di sini. Astaga, 33 tablet Dao meluncur menuju Lin Ming. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix. Pada saat ini, dia membuka 7 dari 8 gerbang tersembunyi batin.
Dalam dunia batin Lin Ming, pohon dewa sesat meletus dengan gelombang energi. Semua energi ini berasal dari kesengsaraan guntur yang dia serap. Kesengsaraan guntur. Lin Ming mengulurkan tombaknya. Kekuatan kesengsaraan guntur yang liar dan dahsyat menghantam 33 tablet dao, membentuk jaring listrik di sekelilingnya. Saat 33 tablet dao terkena kesengsaraan guntur, meskipun tidak meledak, kecepatannya turun dengan cepat dan cahayanya meredup. Dia bisa menyerap kesengsaraan guntur dan menggunakannya untuk melakukan serangan balik pada tablet dao. Xiao Dao Child melayang tidak terlalu jauh dari Lin Ming dan dia bisa melihat semua ini dengan jelas. Menurutnya, hal ini hampir mustahil. Bahkan seluruh penonton pun tercengang. Serangan Lin Ming telah melampaui semua harapan mereka, dia bahkan bisa menggunakan kesengsaraan surgawi. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tiba-tiba terjadi perubahan formasi pada 33 tablet dao. Dengan 3 tablet dao sebagai pusatnya, 30 tablet dao lainnya mengelilinginya, masing-masing posisinya mengandung misteri yang tak terhitung banyaknya. Ini sebenarnya adalah formasi susunan yang bagus. Astaga, 33 tablet dao membentuk formasi susunan. Betapa mengerikannya, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dialami oleh Dragon Fang. Serangan tersebar dari tablet dao ini sudah begitu dahsyat, apa yang akan terjadi setelah mereka membentuk formasi susunan besar? Setelah membentuk formasi susunan besar, bahkan jika itu adalah variasi paling dasar, kekuatan serangan mereka setidaknya akan berlipat ganda. Terlebih lagi, seseorang tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui bahwa loh batu pada langkah ke-33 altar ilahi melambangkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Seberapa tinggikah hukum kesengsaraan surgawi? Mungkinkah rata-rata orang mulai memahaminya? Formasi susunan besar yang secara alami dibentuk oleh hukum dao surgawi akan memiliki tingkat keindahan dan kekuatan yang tak tertandingi. Jika 33 tablet dao ini ditembak jatuh seperti ini, kekuatan mereka akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Keberuntungan Lin Ming terlalu buruk. Dia tidak mampu menghancurkan tablet dao pada awalnya, apalagi sekarang mereka telah membentuk formasi susunan. Jika dia mengalami kecelakaan selama kesengsaraan tablet dao ini maka nyawanya pun mungkin dalam bahaya. Formasi susunan besar ini mengandung misteri dan rahasia yang tak terbatas. Saya curiga bahkan pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi tingkat menengah tidak akan mampu melewatinya. Kata seorang lelaki tua dengan budidaya Raja Dunia setengah langkah. Orang tua ini adalah Grandmaster formasi susunan. Sebagai master susunan, dia sangat menyadari betapa mengerikannya formasi susunan tablet 33 dao ini. Apa, bukankah itu terlalu berlebihan? Lalu siapa yang bisa menaiki altar segel ilahi? Konsep seperti apa yang merupakan pusat kekuatan Dewa Ilahi tingkat menengah? Tidak peduli seberapa menantang surga Lin Ming, dia masih seorang seniman bela diri laut ilahi awal. Dari segi kekuatan, dia bisa melawan pembangkit tenaga listrik transformasi ilahi yang terlambat. Tapi, jika dia bertemu dengan seniman bela diri Lord Divine, dia pasti akan kalah. Sekarang, menghadapi 33 tablet dao yang bahkan tidak bisa dilawan oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi, tekanannya bisa dibayangkan. Itu adalah serangan yang benar-benar tidak bisa dihalangi. Tingkat kesulitan ini telah melampaui batas laut ilahi. Bukankah senior Xiao Dao Child akan menghentikan kompetisi ini? Yah, magang senior, saudara Lin sudah berada di 2 besar semifinal. Dia tidak perlu lagi mengambil risiko lagi. Para murid klan Phoenix kuno semuanya khawatir. Bahkan Huo Violenstone mengeluarkan keringat di dahinya saat dia terus menatap ke arah altar segel ilahi. Kulit Qin Xingxuan pucat, dan mata aprikotnya yang indah dipenuhi air mata. Huo Violenstone mengatupkan giginya, berkata, ini bukan lagi soal peringkat. Lin Ming ingin menahan kesengsaraan surgawi ini dan menantang batas kemampuannya di altar segel ilahi. Huo Violenstone bisa merasakan semangat juang Lin Ming yang berkobar. Tidak mungkin menghentikannya. Dia hanya bisa berharap Xiao Dao Child akan melindungi Lin Ming pada akhirnya. Pada saat ini, bahkan Xiao Dao Child yang biasanya tenang dan santai pun panik. Jika Lin Ming benar-benar memilih untuk bertabrakan dengan tablet dao ini, maka letusan energi pada saat itu mungkin langsung membunuh Lin Ming. Bahkan jika Xiao Dao Child bertindak saat itu, bahkan jika dia menghentikan waktu untuk sementara, dia tetap tidak akan berhasil. Tapi dia masih tidak bisa mengakhiri kompetisi lebih awal dan menyelamatkan Lin Ming hanya karena dia khawatir. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain memanggil roh artefak dari altar segel ilahi. Kalau tidak, jika seorang jenius yang tak tertandingi seperti Lin Ming mati di sini, apalagi istana surgawi alam semesta luasnya menjadi lelucon, itu akan menjadi kerugian besar yang luar biasa bagi dunia persilatan alam ilahi. Itu adalah tuduhan yang tidak bisa ditanggung oleh Xiao Dao Child. Jangan bergerak, serahkan semuanya padaku. Jawab roh artefak altar segel ilahi. Pada saat ini, konsentrasi dan mata pria tua berpakaian abu-abu itu benar-benar terasa pada Lin Ming, waspada terhadap semua bahaya dalam situasi gawat ini. Kesengsaraan surgawi di atas altar segel ilahi tidak dapat dikendalikan. Ini adalah konsep 33 langit berlapis yang secara inheren terkandung dalam altar segel ilahi. Jika seseorang ingin menaklukkan altar segel ilahi dan mencapai puncaknya, mereka secara alami harus menahan kesengsaraan surgawi ini. Di Divine Dream Heavenly Palace, Empyrean Fast Universe terkekeh saat melihat Xiao Dao Child dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu dalam keadaan siaga penuh. Pembantaian penindasan tablet dao setinggi 80.000 kaki ini bahkan membuat anjing laut tua dan Xiao Dao Child dengan panik menari-nari dengan gugup. Mereka siap bertindak kapan saja.
Bagus. Lalu saya akan duduk santai dan menikmati pertunjukannya, dan melihat metode apa yang dimiliki Lin Ming ini. Setelah salah berbicara beberapa kali, Empyrean Fast Universe tidak lagi dengan santai berspekulasi tentang Lin Ming. Yang terbaik adalah meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, jika tidak, dia akan kehilangan muka. Gemuruh gemuruh gemuruh. 33 tablet dao berputar, menekan Lin Ming seperti panci penggilingan besar yang berputar. 3 tablet dao berfungsi sebagai jantung susunan, 9 tablet dao berputar di sekelilingnya, dan 21 tablet dao lainnya berfungsi sebagai cincin luar. Saat Lin Ming melihat tablet dao ini bergegas ke arahnya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa formasi susunan tablet dao ini adalah konsep dari 33 langit berlapis. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk secara paksa menolak formasi susunan ini. Jika itu menyerangnya, dia akan mati dengan menyedihkan. 3 tablet dao utama memiliki hukum yang berbeda, mereka adalah perwakilan dari esensi, energi, dan ketuhanan. Mereka melambangkan transformasi tubuh, pengumpulan esensi, dan penempaan jiwa, 3 sistem budidaya yang berbeda. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang tajam. Mustahil baginya untuk memahami keseluruhan konsep 33 langit berlapis, namun, ia telah melintasi 33 langit berlapis 9 musim gugur dengan pengembangan esensi, energi, dan jiwa. Dalam konsep 33 langit berlapis, ketiga tablet dao pusat itulah yang bisa dia hancurkan. Dan ketiga tablet dao itu adalah inti dari konsep 33 langit berlapis. Kalau begitu, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk ini. Pada saat itu, Lin Ming menggunakan kekuatan penuhnya. Sistem transformasi tubuh, dia membuka ketujuh dari 8 gerbang tersembunyi dalam, memutar kekuatan tulang naga tertinggi. Sistem pengumpulan esensi, kekuatan dewa sesat meletus, darah Phoenix kuno terbakar. Sistem penempaan jiwa, semua energi mimpi ilahi yang diserap Lin Ming di dunia impian ilahi, serta semangat pertempuran nenek moyang emasnya yang sempurna, sepenuhnya dicurahkan ke dalam jiwanya. Pada saat ini, Lin Ming telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 esensi berkumpul bersama, esensi, energi, dan ilahi, berkumpul menjadi satu. Tombak darah Phoenix tiba-tiba terayun keluar. Cahaya tombak diarahkan ke tengah formasi susunan tablet 33 Layered Heavens Dao, meluncur ke arahnya. Saat itu juga, pancaran cahaya yang menyilaukan ini menjadi satu-satunya warna antara langit dan bumi. Cahaya tombak yang tak terhentikan itu menembus formasi susunan 33 langit berlapis. Bang! Lin Ming merasakan lengannya bergetar dan jaring telapak tangannya terbuka. Tombak darah Phoenix bergetar hebat. Rune hukum dan tanda mimpi ilahi yang terkubur di dalam daging dan darah Lin Ming, terkubur di dalam dunia batinnya, diukir pada tulangnya dan ke dalam jiwanya, mulai melepaskan kecemerlangan yang mempesona. Kecemerlangan ini mulai bersinar bersamaan dengan hukum pada 3 tablet dao. Ini karena tanda hukum pada tablet dao tersebut berasal dari sumber yang sama dengan tanda hukum yang terkubur di dalam tubuh Lin Ming. KKK. Dalam cahaya ilahi yang pijar ini, retakan emas besar muncul di 3 tablet dao yang berfungsi sebagai intinya, mereka akan segera hancur. Rusak. Apa? Tablet dao surgawi akan segera pecah. Di tengah teriakan alarm, 3 tablet inti dao dari formasi susunan 33 langit berlapis meledak dengan keras, berubah menjadi fragmen hukum yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di dunia. Saat ketiga tablet dao itu hancur, formasi susunan 33 langit berlapis juga rusak, 30 tablet dao lainnya meredup, kehilangan kilaunya sebelum meledak. Gelombang energi yang mengerikan meletus keluar. Pada akhirnya, Lin Ming hanya menghancurkan 3 tablet dao pusat. Meskipun mereka berfungsi sebagai inti dan mata dari formasi susunan, 30 tablet dao lainnya tidak dapat diremehkan. Dengan sistem energi yang runtuh, gelombang kejut energi yang buas dan brutal menyapu Lin Ming. Peng, esensi sejati pelindung Lin Ming hancur dan energi mengerikan masuk ke dalam tubuhnya, dia harus melawan ini hanya dengan tubuh fananya. Untuk sementara waktu, kulit Lin Ming pecah, darah menutupi seluruh tubuhnya. Dia terluka parah. Bahkan jika Lin Ming mengolah esensi, energi, dan ilahi, dan telah mengumpulkan 3 esensi pada saat terakhir untuk memblokir gelombang energi, dia masih terluka parah. Namun, pada saat ini, apa yang dipedulikan oleh miliaran orang yang menyaksikan bukanlah luka serius Lin Ming, namun fakta bahwa formasi susunan 33 lapisan surga yang bahkan tidak dapat dilawan oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi sebenarnya telah dipatahkan olehnya. Bagaimana ini mungkin? Penonton jadi gila. Mungkinkah kekuatan Lin Ming benar-benar telah mencapai batas pusat kekuatan Dewa Ilahi menengah atau akhir? Bagi pemuda laut ilahi awal yang bertarung melawan pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi tingkat menengah atau akhir, itu adalah pencapaian yang bahkan akan membuang para Empyrean muda sejauh 108.000 mil. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengabaikan 2 batas besar alam transformasi ilahi dan alam dewa ilahi untuk mengalahkan lawan mereka. Ini adalah sesuatu yang sudah melampaui hukum surgawi Dao. Lin Ming benar-benar tidak dapat memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik Lord Divine. Dugaan saya adalah pada saat formasi susunan tablet Dao hendak menyerangnya, dia berhasil memahami misteri formasi susunan itu dan kemudian menerobosnya. Dengan pengetahuannya, dia menggunakan metode yang cerdas dan menerobos garis musuh. Anak kecil yang bodoh, apa yang kamu tahu? Saat Grandmaster formasi susunan mendengar para elit muda ini berdiskusi di antara mereka sendiri, dia menjadi sangat marah. Pisahkan formasi susunan tablet Dao itu.
Tahukah Anda berapa banyak misteri atau rune hukum yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung dalam formasi susunan itu? Saya belum pernah melihat apapun pada level itu sebelumnya. Jika seseorang ingin memahami misterinya, apalagi orang sepertiku, bahkan Master Arai Great World King pun mungkin tidak akan memahaminya jika mereka menghabiskan banyak waktu. Apakah menurut Anda Lin Ming benar-benar memahaminya? Berbicara tentang formasi susunan, banyak Grandmaster formasi susunan yang sangat bersemangat dan lelah. Baru saja, mereka bahkan tidak dapat memahami sedikit pun tentang formasi susunan itu. Jika Lin Ming mampu memahami dan menerobosnya dalam waktu sesingkat itu, lalu apa artinya bagi mereka untuk terus hidup? Bab 1264, Menyerap Hukum Rune. Para penonton semua berdebat sengit satu sama lain. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa kekuatan Lin Ming tidak mungkin mencapai alam dewa ilahi dan dia pasti telah memahami misteri di balik formasi susunan tablet Dao dan kemudian menerobos menggunakan beberapa trik. Tapi ada kelompok kecil, sebagian besar terdiri dari Master Arai, yang menolak untuk mengakui kemungkinan bahwa Lin Ming telah menembus formasi Arai itu. Adapun bagaimana Lin Ming lulus ujian ini, mereka tidak tahu, mereka hanya tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menembus formasi susunan itu. Berapa umur Lin Ming? Seberapa tinggi budidayanya? Bahkan para master susunan profesional ini tidak dapat langsung menemukan metode untuk menerobos formasi susunan yang tak terduga itu. Memikirkan hal itu hanyalah sebuah penghinaan terhadap profesi hidup mereka. Bahkan dalam mimpi mereka, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa rune hukum yang terukir pada 33 tablet Dao itu, sebagian besar darinya beresonansi dengan 33 layar Red Heavens Mineval milik Lin Ming. Hukum surgawi Dao telah mengubur diri mereka dalam daging, darah, dan sumsum Lin Ming, menjadi bagian dari keberadaannya. Lin Ming sepertinya dia, terluka parah. Ketika semua orang berdebat satu sama lain, beberapa orang memperhatikan kondisi Lin Ming saat ini. Dia memang terluka parah. Tulang lengan kanannya patah dan kini tergantung sia-sia di sisinya. Seluruh tubuhnya bermandikan darah dan tidak ada area yang tidak rusak pada dirinya. Dia juga telah menghabiskan banyak esensi sejatinya. Lin Ming sekarang hanya mengandalkan tangan kirinya untuk meraih tebing batu altar segel ilahi. Dia perlahan menarik dan membuang napas, mengatur napas. Namun, di altar segel ilahi, tekanan empirean yang kuat menyelimuti seluruh area, dan kekuatan keilahian yang kacau dapat menyerang dari mana saja dan kapan saja. Ingin beristirahat dalam situasi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, mengedarkan kekuatan tulang naga tertinggi. Lengan kanannya mengeluarkan suara bergerak ringan saat ia menyesuaikan diri dan mulai menyatu kembali. Ini adalah kemampuan regeneratif yang mengerikan. Bahkan mereka yang pernah melihatnya pun masih terkejut. Tapi, luka kali ini berbeda dengan luka biasa. Ini adalah luka yang diciptakan oleh Dao Surgawi. Tidak peduli betapa menakjubkannya kekuatan hidup Lin Ming, masih mustahil baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Lin Ming melambaikan tangannya, menyebabkan energi asal langit dan bumi melonjak. Pakaian robek yang tergantung di tubuhnya langsung berubah. Pakaian Lin Ming pada dasarnya terbentuk dari energi saat ini, itu jauh lebih nyaman. Mengenakan pakaian seputih salju, Lin Ming dengan ringan menjentikkan jarinya dan mengeluarkan pil dari cincin spasialnya, menelannya. Lin Ming meminum pil. Apakah ini pertama kalinya dia meminum pil? Ya, ini pertama kalinya. Jenius yang luar biasa ini telah bertahan sampai sekarang sebelum akhirnya dia meminum pil pertamanya. Sungguh tak terbayangkan kekuatan macam apa yang dia miliki. Itu bagus. Setidaknya kita tahu anak ini masih manusia. Dia sebenarnya ada benarnya ketika dia tidak bisa melanjutkan dan harus minum pil. Beberapa murid muda bercanda. Adegan sebelumnya dari Lin Ming yang menerobos kesengsaraan tablet Dao terlalu mengejutkan, dia tidak terlihat seperti manusia sama sekali. Setelah makan pil, Lin Ming merasakan kesulitan dalam menekan luka di dalam tubuhnya. Bahkan proses perputaran esensi sejatinya telah terpengaruh. Ada sedikit racun yang berbahaya, tapi masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Lin Ming berpikir sendiri. Tidak dilarang meminum pil di altar segel ilahi, namun meskipun meminum pil dapat memulihkan kekuatan seseorang dan menyembuhkan luka, pil tersebut sebenarnya membawa serta racun pil. Jika seorang ahli bela diri mengandalkan pil untuk memulihkan diri, mereka tidak akan bisa kembali ke kondisi puncaknya. Serangan hukum pada 33 langit berlapis benar-benar tidak biasa, luka yang tertinggal di tubuhku sangat sulit untuk disembuhkan. Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Mendaki ke puncak altar segel ilahi adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dia capai bahkan dalam kondisi puncaknya. Jika dia terluka maka itu akan menjadi lebih sulit. Ini adalah. Pikiran Lin Ming bergerak dan dia tiba-tiba melihat sekelilingnya. Setelah dia mengalahkan 33 tablet Dao telah hancur menjadi rune hukum yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, rune hukum ini semuanya mengambang di sekitar Lin Ming. Setiap rune Lao yang beraneka warna sangatlah misterius. Ini adalah harta karun Dao Surgawi yang telah lama terputus dari alam ilahi. Mereka dengan ringan beresonansi dengan rune hukum yang tersembunyi jauh di dalam tubuh Lin Ming. Ini adalah penggalan hukum dari konsep 33 langit berlapis. Ini akan sangat bermanfaat bagi saya. Lin Ming tiba-tiba berpikir. Pada saat yang sama, ia secara bersamaan memutar kekuatan esensi, energi, dan ketuhanan. Kekuatan ketuhanan yang tersebar di sekitar Lin Ming mulai bergerak, membentuk pusaran di sekelilingnya. Adapun pecahan hukum itu, mereka terperangkap dalam pusaran ini.
Mereka perlahan terbang menuju Lin Ming di mana dia dengan rakus menyerap semuanya. Setelah pecahan hukum ini memasuki tubuh Lin Ming, mereka mencap dirinya pada daging dan darahnya, menandai organ dan tulangnya. Mereka bahkan memasuki dunia batin Lin Ming, menjadi rune dunia, atau menembus jiwa Lin Ming, menjadi tanda jiwa. Sejumlah besar fragmen hukum mulai beresonansi dan menguatkan dengan hukum yang sudah ada di tubuh Lin Ming. Saat itu juga, dia memperoleh banyak pemahaman. Konsep 33 langit berlapis menjadi lebih jelas, dan jalur esensi, energi, dan pengembangan ilahi menjadi lebih jelas. Lin Ming menyerap fragmen hukum. Ini, dia bahkan bisa menyerap bagian hukum dari 33 langit berlapis. Saat pemandangan ini terlihat di mata semua orang, mereka semua tercengang, terutama Dragon Fang. Dia telah naik ke ketinggian yang sama dengan Lin Ming dan secara pribadi mengalami serangan pembunuhan eksplosif dari 33 tablet Dao tersebut. Karena itu, dia sangat jelas tentang betapa anehnya hukum ini. Meskipun Dragon Fang memiliki 3 murid kehidupan dan dapat dengan jelas melihat jalur peredaran hukum, dia tetap tidak dapat menerobosnya. Ingin menyerapnya adalah hal yang mustahil. Bagaimana Lin Ming mencapai ini? Dragon Fang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam aspek hukum, dengan murid 3 kehidupan, dia mampu memandang rendah semua rekannya. Tapi sekarang, dalam hal konsep 33 langit berlapis, dia sebenarnya jauh lebih rendah daripada Lin Ming. Setelah 33 tablet Dao meledak, rune hukum itu tersebar di mana-mana seperti awan bintang yang berkilauan tanpa henti. Lin Ming menciptakan pusaran kekuatan keilahian, menggunakan 1 jam penuh untuk sepenuhnya menyerap semua fragmen hukum ini. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana Lin Ming melakukan apa yang dia lakukan, apa yang bisa mereka pastikan adalah bahwa dia baru saja mendapatkan manfaat yang tak ternilai harganya. Biarpun kelebihan itu tidak bisa segera diubah menjadi kekuatan tempur, itu akan sangat berguna untuk pertumbuhannya di masa depan. Biasanya, ketika seorang jenius menaiki 33 anak tangga altar segel ilahi, mereka harus menahan cobaan dan kesengsaraan berlapis-lapis, penderitaan dan siksaan tanpa akhir. Tapi ketika Lin Ming memanjat Divine Cell Altar, dia benar-benar mendapatkan manfaat besar lagi dan lagi. Hal ini menyebabkan semua orang merasakan rasa iri yang mendalam. Seorang jenius sejati selalu berkembang. Apa yang disebut momok takdir adalah ketika semua kondisinya sama, hal-hal yang tidak dapat digunakan orang lain sebenarnya dapat digunakan oleh yang diberkati takdir. Hal-hal yang tidak bisa didapatkan orang lain sebenarnya bisa didapatkan. Ketika orang lain meninggal dalam bahaya alam mistik, seorang jenius sejati yang diberkahi oleh takdir akan mampu mengatasi semua rintangan, menggunakan metode mereka untuk mengubah bahaya menjadi kejayaan. Mereka akan bisa melarikan diri ke surga dan bahkan mendapatkan harta karun sebagai imbalannya. Ini adalah takdir. Itu adalah konsep yang berbeda secara fundamental dari keberuntungan. Setelah menyerap banyak fragmen hukum, Lin Ming merasakan luka di tubuhnya sedikit pulih. Tetap saja, tubuhnya dalam kondisi buruk dan esensi sejatinya hanya berada pada 70% dari puncaknya. Tanpa istirahat damai selama 2 atau 3 hari, akan sangat sulit untuk pulih. Lin Ming batuk seteguk darah. Pakaian putih yang dia ubah dari energi diwarnai dengan warna merah cerah, cemerlang dan mempesona. Luka Lin Ming memang berat. Namun, dia hanya menyeka darah dari mulutnya dan melanjutkan ke depan. Semua orang bisa melihat bahwa Lin Ming sudah terluka parah dan tubuhnya masih basah oleh darah. Neraka yang membara dari vitalitas darah yang mencapai langit juga telah melemah secara signifikan saat ini. Jika dia ingin benar-benar mencapai puncak langkah ke-33 altar segel ilahi, itu mungkin sangat sulit. Meski begitu, Lin Ming tidak mengungkapkan sedikit pun keraguan atau pemikiran untuk mundur. Sebaliknya, dia maju ke depan dengan keberanian yang berani dan momentum yang tak terhentikan. Semangat ini, kemauan yang tak tergoyahkan, membuat semua orang terkejut. Bahkan Qin Xingxuan dan Mu Qianyu, yang selalu mengkhawatirkan Lin Ming, bersorak untuknya, berharap dia akan naik setinggi yang dia bisa. Bocah ini, dia benar-benar memupuk esensi, energi, dan keilahian. Empyrean Fast Universe menarik napas dalam-dalam, tidak lagi tahu harus berkata apa. Ketika Lin Ming menerobos formasi susunan, dia telah dengan jelas melihat keseluruhan prosesnya. Orang lain mungkin tidak mengenali berkumpulnya 3 esensi, tapi bagaimana mungkin Empyrean Fast Universe tidak melihatnya? Tidak perlu membicarakan sistem pengumpulan esensi dan sistem transformasi tubuh, tapi dari mana dia mempelajari hukum mimpi ilahi? Bukankah hukum impian surgawi adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang dari istana surgawi impian surgawi Anda? Empyrean Fast Universe memandang ke arah Empyrean Divine Dream. Empyrean Divine Dream menggelengkan kepalanya, dunia ini luas dan tidak terbatas. Hukum impian ilahi mungkin bukan warisan yang hanya dimiliki oleh istana surgawi impian ilahi saya. Saat ini, di seluruh alam ilahi, hanya istana surgawi impian ilahi saya yang memiliki hukum impian ilahi. Namun di zaman kuno, siapa yang dapat yakin bahwa tidak ada orang lain yang benar-benar memahami sistem penempaan jiwa? Jika Lin Ming menemukan warisan dari pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang mengembangkan sistem penempaan jiwa, maka tidak aneh jika dia memahami hukum mimpi ilahi. Tapi, Empyrean Fast Universe mengerutkan kening. Meskipun saran Empyrean Divine Dream masuk akal, itu masih sulit diterima. Dalam pandangan Empyrean Fast Universe, jika semua ini benar, maka takdir dan bakat Lin Ming terlalu menantang surga.
Pertama, dia telah menemukan warisan Empyrean Primordius dan telah melakukan budidaya ganda dalam tubuh dan energi, dan kemudian dia juga menemukan warisan jiwa kuno yang menempa tetua tertinggi, akhirnya belajar untuk mengolah 3 kali lipat dalam esensi, energi, dan ketuhanan. Dan bukan hanya itu, tapi Lin Ming juga bersentuhan dengan konsep 33 langit berlapis di suatu tempat. Waktu perlahan berlalu. Pada titik ini, Lin Ming telah menghabiskan lebih dari setengah hari mendaki anak tangga terakhir dari altar segel ilahi, itu sekitar 12-14 jam. Di atas altar segel ilahi setinggi 80.000 kaki, lautan guntur telah terbelah dan menyebar. Sekarang, yang ada hanyalah kekuatan keilahian yang semakin kacau. Kekuatan keilahian ini liar dan mengamuk, dengan ceroboh membasuh tubuh Lin Ming. Dari kekuatan keilahian setinggi 80.000 kaki, sementara Lin Ming bisa menyerap sebagian kecil darinya, sebagian besar masih menabrak esensi sejati pelindungnya. Kadang-kadang bahkan akan menghancurkan esensi sejatinya dengan ledakan dan meninggalkan luka. Perlahan, luka-luka ini mulai berkumpul. Pakaian baru yang dibentuk Lin Ming terkoyak sekali lagi. Saat Lin Ming memanjat, kulit dan dagingnya akan pecah. Dan kemudian, di bawah dukungan kuat dari kemampuan pemulihannya, ia akan beregenerasi sekali lagi, sebelum terpecah, beregenerasi, dan terus seperti ini berulang kali. Tidak diketahui berapa banyak luka yang diterima Lin Ming atau berapa banyak darah yang hilang, tapi setiap kali dia mengganti pakaiannya, luka itu akan langsung ternoda darah. Semua orang bahkan curiga bahwa darah Lin Ming akan segera mengering. Sulit membayangkan betapa dia menderita. Dalam keadaan ini, Lin Ming masih naik selangkah demi selangkah. Dia akhirnya mencapai ketinggian 90.000 kaki. Karena Lin Ming terus-menerus menstimulasi esensi sejatinya untuk mendukung esensi sejati pelindungnya dan juga untuk mengaktifkan tulang naga untuk meregenerasi tubuhnya tanpa henti, ia hanya memiliki 60% esensi sejatinya yang tersisa. Pada saat ini, perubahan muncul di sekitar Lin Ming sekali lagi. Kekuatan keilahian yang melonjak meraung ke langit. Saat aliran kekuatan keilahian saling menyerang, mereka berkumpul bersama, mengembun dan membentuk bayangan samar dari pembangkit tenaga listrik. Hantu-hantu ini memiliki fitur wajah yang kabur dan setinggi orang biasa. Mereka masing-masing memegang senjata berbeda di tangan mereka. Ini sebenarnya adalah bentuk kehidupan yang diciptakan oleh energi. Ini di sini lagi. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Kondisinya saat ini sangat buruk. Penonton juga memperhatikan hal ini. Lin Ming mendekati batasnya. Dengan hanya 60% dari esensi sejatinya yang tersisa, kekuatan tempur yang dapat dia tunjukkan terbatas. Bagaimanapun juga, kekuatan seseorang tidak terbatas. Bisakah Lin Ming lulus uji coba ini? Bab 1265, Kesengsaraan Esensi, Energi, Ilahi. Pada ketinggian 80.000 kaki, Lin Ming telah mampu menciptakan keajaiban. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan banyak kekuatannya dan tidak lagi mampu menampilkan kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Jika dia ingin terus melewati ini, itu mungkin terlalu sulit. Semua orang memandang Lin Ming, ini mungkin pertarungan terakhirnya. Namun, bagi seniman bela diri laut ilahi yang mencapai ketinggian 90.000 kaki, itu sudah merupakan pencapaian yang cukup besar untuk dicatat dalam catatan sejarah. Kekuatan keilahian di langit terus berkumpul, membentuk hantu baru, dengan total 33 angka. 33 bentuk kehidupan yang dibentuk oleh kekuatan keilahian ini adalah kesengsaraan besar di ketinggian 90.000 kaki. Lin Ming menyapu semua hantu ini dan menemukan bahwa setiap hantu melepaskan aura yang berbeda. Di antara mereka, Lin Ming bisa merasakan inti 3 orang melepaskan aura berbeda yang sangat mirip dengan pengumpulan esensi, transformasi tubuh, dan penempaan jiwa. Seniman bela diri hantu pengumpul esensi memiliki budidaya transformasi ilahi awal. Seniman bela diri hantu transformasi tubuh telah membuka 8 gerbang tersembunyi batin yang lengkap. Adapun jiwa terakhir yang menempa seniman bela diri hantu, Lin Ming tidak bisa melihat batas apa yang telah dia capai. Semua hantu ini mempraktikkan satu jenis sistem budidaya, dengan total 33 orang. Ini semua adalah jenius yang dibentuk oleh Dao Surgawi. Saya harus mengalahkan mereka semua yang berjumlah 33 orang. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix. Jika dia ingin menghadapi 33 hantu tersebut, kesulitannya bisa dibayangkan. Altar segel ilahi benar-benar sangat sulit. Wajar jika dia kalah di sini, dan sebuah keajaiban jika dia menang. Sebaliknya, itu akan menjadi keajaiban di atas keajaiban. Saat semua orang berbicara, terdengar suara ledakan keras saat niat membunuh yang dalam meletus, membanjiri seperti lautan luas, menyapu seluruh dunia. Dari 3 tokoh inti dari 33 hantu tersebut, hantu yang memegang tongkat emas bergegas menuju Lin Ming. Hantu ini tinggi dan kokoh. Meskipun itu tidak lebih dari hantu energi, Lin Ming masih bisa merasakan vitalitas darahnya yang gila, menembak langsung ke bintang-bintang. Ini adalah master sistem transformasi tubuh. Itu telah menghubungkan ambang hidup dan mati dan telah membuka 8 gerbang tersembunyi batin. Langkah selanjutnya adalah 9 bintang Istana Dao. Lautan energi yang luas mengalir ke dalam tongkat emas itu, menyebabkannya melepaskan cahaya cemerlang seperti matahari terbit, seolah-olah itu akan menyucikan dunia. Ini adalah esensi astral. Murid Lin Ming menyusut. Menurut teks kuno yang diterjemahkan Mo Eversnow dari pecahan tulang tidak lengkap yang dia beli sebelumnya, esensi astral adalah energi yang digunakan dalam sistem transformasi tubuh.
Ini berhubungan dengan esensi sejati dalam sistem pengumpulan esensi dan esensi roh dalam sistem penempaan jiwa. Esensi astral, kalau begitu biarkan aku melihat kekuatan macam apa yang ada setelah mengolahnya. Lin Ming bertabrakan dengan hantu emas. Dia tidak lagi dalam kondisi terbaiknya dan tidak dapat menahan kekuatan apapun, dia harus memberikan segalanya sejak awal dan mengambil inisiatif dalam pertempuran. Dia perlu membunuh beberapa hantu ini atau dia pasti akan kalah segera setelahnya. Kekuatan Dewa Sesat. 8 gerbang tersembunyi dalam tanda mimpi ilahi. Lin Ming segera memanggil ketiga sistem esensi, energi, dan ilahi, membawanya ke puncaknya. 3 esensi berkumpul menjadi satu. Sebuah tombak ditembakkan, menyatukan kekuatan keilahian yang gila dan liar di sekitarnya dan mengandung kekuatan dao surgawi yang tak terkalahkan. Lin Ming saat ini, dengan mengandalkan pemahamannya tentang konsep 33 langit berlapis, dan di samping banyak rune hukum yang telah diserapnya, mampu mengendalikan kekuatan keilahian sampai tingkat tertentu. Tombak darah Phoenix menghantam tongkat emas. Tabrakan yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, hantu emas itu menabrak tubuh Lin Ming dan meledak. Cahaya terang menelan seluruh area. Di bawah cahaya keemasan menyala ini, tubuh Lin Ming terbakar, seluruh tubuhnya bermandikan darah. Ini bukanlah seniman bela diri sejati, tetapi bentuk yang diciptakan oleh kesengsaraan surgawi. Saya tidak dimaksudkan untuk melawan mereka, saya hanya bisa menahan dampak energi mereka. Awalnya, Lin Ming berpikir bahwa dia harus bertarung melawan seniman bela diri hantu ini. Tapi, dia tidak pernah berpikir dia harus menanggung dampak terberat seperti kesengsaraan guntur. Hanya sekarang, seniman bela diri hantu yang terbentuk dari kekuatan keilahian dan hukum yang kental ini berkali-kali lebih kuat daripada kesengsaraan guntur sebelumnya. Lin Ming merasakan darahnya sendiri mendesis, dagingnya pecah-pecah saat kulitnya hangus hitam. Bahkan organ-organnya berjatuhan karena serangan kekerasan ini. Hantu emas itu merupakan penggabungan dari hukum transformasi tubuh, jadi serangannya adalah kesengsaraan pada tubuh. Hantu yang memegang tongkat emas telah membuat hubungan antara ambang kehidupan dan kematian, dan telah membuka 8 gerbang tersembunyi batin secara lengkap. Pencapaiannya dalam transformasi tubuh jauh lebih tinggi daripada Lin Ming. Jika Lin Ming tidak bisa menahan serangan ini maka ia akan terbakar menjadi asap dan abu. Dan bahkan jika dia menahannya, dia akan terluka parah, 32 kesengsaraan berikutnya tidak mungkin dia lewati. Pada saat ini, terdengar auman naga yang bergema. Di belakang Lin Ming, hantu Azure Dragon muncul. Semua tulangnya mulai mengeluarkan suara letupan yang eksplosif. Vitalitas darahnya melonjak ke langit, segera menghapus semua energi emas itu. Meskipun batas transformasi tubuh Lin Ming adalah tingkat yang lebih rendah dari seniman bela diri hantu tongkat emas, dia masih menyerap tulang naga tertinggi. Hal ini menyebabkan tubuhnya mengambil atribut dewa binatang, nyaris tidak memungkinkannya melewati kesengsaraan ini. Engah, Lin Ming batuk seteguk darah. Tubuhnya goyah saat dia mempertahankan keinginannya. Lin Ming harus memanjat altar segel ilahi. Dia sudah bisa merasakan bahwa altar segel ilahi ini adalah sebuah kesempatan keberuntungan yang besar. Kemungkinan besar konsep 33 langit berlapis adalah rahasia yang berkaitan dengan puncak seni bela diri. Jika dia tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di depannya ini dan memperluas pemahamannya, maka dia mungkin tidak memiliki kesempatan seberuntung itu di masa depan. Dia bertahan. Dia seperti dewa binatang dalam wujud manusia, itu terlalu abnormal. Jika seorang seniman bela diri biasa harus menahan kesengsaraan seperti itu, mereka pasti sudah lama mati. Ini terlalu aneh. Saat itu, hantu Azure Dragon muncul di belakangnya. Aku khawatir tubuhnya sudah menyatu dengan sebagian tubuh dewa binatang. Namun, masih ada 32 kesengsaraan surgawi yang akan datang, dan ini terjadi di ketinggian 90.000 kaki, bagaimana dia akan melanjutkannya. Dan, di sisi klan Phoenix kuno dan klan naga kuno, ketika mereka melihat hantu Azure Dragon muncul di belakang Lin Ming, mereka pasti curiga bahwa selama perjalanan ke alam mistik dewa binatang, tulang naga tertinggi yang hilang kemungkinan besar telah diperoleh oleh Lin Ming. Anak ini, bagaimana dia melakukannya? Huo Violenstone bahkan tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Pada saat itu, banyak jenius telah memasuki alam mistik dewa binatang, dan kekuatan Lin Ming berada di pihak yang lebih lemah. Klan naga kuno khususnya telah mengirimkan banyak murid yang dipimpin oleh naga satu sebelumnya. Dibandingkan dengan Dragon One saat ini, Dragon One di masa lalu setidaknya 2 kali lebih tangguh. Jika Lin Ming ditempatkan di depannya pada saat itu, tidak mungkin dia bisa berlari. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan tulang naga tertinggi? Huo Violenstone bingung, dan klan naga kuno hanya bisa menerima keluhan ini. Lin Ming saat ini berada di puncak kejayaannya. Dengan penampilannya sejauh ini, bahkan Tanah Suci Raja Dunia Agung pun tidak akan berani melawannya, apalagi klan naga kuno mereka. Adapun kematian Dragon One, mereka tidak bisa memastikan bahwa peristiwa itu terkait dengan Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming terlalu lemah dan dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Dragon One. Mungkin saja naga satu mati di bawah serangan iblis alam mistik. Bergantung di tebing altar segel ilahi, Lin Ming mendongak. Pada saat ini dia bisa melihat hantu kesengsaraan surgawi kedua bergegas ke arahnya. Hantu ini memiliki wujud samar-samar seperti seorang wanita. Serangannya menjadi seberkas cahaya ungu yang indah, dikelilingi oleh rune misterius yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah seniman bela diri yang menempa jiwa. Hantu hukum dari sistem penempaan jiwa, yang dituju adalah jiwa.
Cahaya ilahi menutupi Lin Ming dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya ungu. Seluruh jiwa ilahinya ditempatkan dalam kesengsaraan surgawi ini, menjalani baptisan brutal. Rasa sakit dari jiwa yang terbakar 100 kali lebih hebat daripada hancurnya tubuh. Lin Ming memucat saat pupil matanya melebar. Dia merasa kepalanya akan meledak kapan saja. Rasa sakit karena jiwanya terkoyak dan terbakar sungguh menyiksa. Semangat pertempuran nenek, Lin Ming berteriak. Pada saat ini, aliran cahaya kemasan gelap keluar dari antara alisnya, menembus langit seperti pedang dewa. Lautan cahaya ungu terbelah dua oleh pedang ilahi ini. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua sangat terkejut. Itu adalah semangat pertarungan emas yang sempurna. Tidak hanya itu semangat pertarungan emas yang sempurna, tetapi juga memiliki atribut yang sangat misterius. Menakutkan, semangat bertarung ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi. Menggunakan pedang kemauan untuk membelah laut ungu itu, kekuatan kolosal macam apa itu? Semangat bertarung adalah perwujudan dari keinginan seorang seniman bela diri. Saat roh sang nenek melolong, kesengsaraan surgawi kedua, wanita berpakaian ungu yang terkondensasi dari hukum sistem penempaan jiwa, dikalahkan oleh Lin Ming. Meskipun kepala Lin Ming merasakan sakit yang melemahkan, jiwanya telah dengan selamat melewati kesengsaraan ini. Tapi sebelum dia bisa mengatur napas, hantu ketiga, seniman bela diri alam transformasi ilahi yang mewakili sistem pengumpulan esensi, terbang ke bawah. Ini adalah hantu biru. Ia membawa pedang buas di tangannya. Saat meluncur menuju Lin Ming, gelombang niat membunuh melonjak seperti air pasang. Kesengsaraan ketiga, bang, hantu berpakaian biru masuk ke dunia batin Lin Ming. Kesengsaraan dalam sistem pengumpulan esensi. Jika hal ini terjadi pada seseorang sebelum alam laut ilahi, kesengsaraan ini akan memasuki dantian mereka dan menghancurkan inti berputar mereka. Namun setelah mencapai laut ilahi, kesengsaraan ini malah akan meledak ke dunia batin seorang seniman bela diri dan menyebabkan seluruh dunia runtuh. Menghadapi kesengsaraan besar dalam dunia batinnya, Lin Ming memutar esensi sejatinya hingga batasnya, membanjiri semuanya tanpa syarat ke dalam pohon dewa sesat. Tumbuhkan untukku, pohon dewa sesat. Bahkan jika seluruh tubuh Lin Ming berlumuran darah, daging dan kulitnya pecah berkeping-keping, dan bahkan jiwa dan perasaan ilahi telah mengalami serangan berbahaya, dia tetap tidak menyerah. Di dalam dunia batinnya, pohon dewa sesat yang menstabilkan dunia itu mulai tumbuh dengan pesat. Cabang dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar, menyambut dampak cahaya biru ini. Kepulan, cahaya biru sepenuhnya terbungkus oleh pohon dewa sesat, dan cabang-cabang pohon dewa sesat pada gilirannya dipatahkan oleh energi yang sangat tajam dan ganas. Namun ranting-ranting yang patah tersebut tidak layu. Sebaliknya, mereka kembali ke pohon dewa sesat tempat mereka tumbuh sekali lagi. Seluruh tubuh Lin Ming diselimuti bayangan pohon ilahi ini. Energi di dalam tubuhnya tampak seperti lautan luas, tak berujung dan bergejolak. Energi biru terus-menerus ditelan dan dicairkan. Meskipun tubuh hancur Lin Ming tidak lagi tampak seperti manusia sama sekali, api kehidupan terus berkobar seperti neraka. Bang, cahaya biru menghilang, kesengsaraan ketiga telah dikalahkan oleh Lin Ming. Dia bertahan. Hantu naga Azure, roh pertarungan emas sempurna dengan atribut aneh, dan bahkan hantu pohon dewa terakhir, masing-masing fenomena ini mewakili rahasia di tubuh Lin Ming. Bagaimana dia bisa tumbuh hingga level ini? Tubuhnya telah menyatu dengan tubuh dewa binatang, dia memiliki kemauan yang sangat kuat, dan dia bahkan memiliki warisan misterius yang tak dapat dipahami. Dengan semua ini ditambahkan, masuk akal baginya untuk mendaki hingga 90.000 kaki. Ini adalah seorang jenius dari alam ilahi yang hanya ditemui sekali setiap juta tahun. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi seorang Empyrean di masa depan. Banyak tokoh tingkat tinggi yang mendiskusikan hal ini di kursi yang telah dipesan. Lin Ming tidak seperti Dragon Fang, tiba-tiba memperlihatkan aspek tertentu dari bakatnya dan mengejutkan dunia. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan mengungkap berbagai aspek kemampuannya. Bakatnya membuat semua orang bingung. Dengan menambahkan faktor-faktor ini, potensinya sekarang bahkan melampaui Dragon Fang. Bab 1266, Alam Laut Ilahi Tengah. Setelah Lin Ming bertahan dari 3 kesengsaraan surgawi ini, hantu yang tersisa bergegas ke arahnya. 9 hantu, masing-masing diringkas dari hukum. Jika hantu-hantu ini sendirian, maka masing-masing hantu akan lebih rendah dari ketiga hantu sebelumnya. Tapi dengan 9 dari mereka dijumlahkan, kekuatan mereka 3 kali lebih besar dari 3 hantu sebelumnya. Kesengsaraan yang harus ditanggung Lin Ming jauh lebih mengerikan. Pohon dewa sesat tumbuh dengan gila-gilaan. Azure Dragon meraung ke langit. Pedang kemauan yang terbentuk dari semangat pertarungan sang nenek ditebas dengan sembarangan. Saat setiap kesengsaraan surgawi turun, jumlah luka Lin Ming meningkat. Tubuhnya, kemauannya, dan dunia batinnya jauh melampaui seniman bela diri pada level yang sama, tetapi dalam proses menahan dampak seperti itu, bahkan dia merasa seolah-olah dia akan segera pingsan. Xiao Dao Child yang melayang di langit dan lelaki tua berpakaian abu-abu di Divine Cell Altar sama-sama gelisah, bersiap untuk menyelamatkan Lin Ming saat dia hancur. Namun, meskipun Lin Ming terlatih-tatih di tepi batas kemampuannya, dia masih berjuang untuk bertarung. Dalam tubuh Lin Ming, kekuatan esensi, energi, dan ilahi terus berkumpul. Dengan setiap serangan, tanpa disadari, ketiga energi tersebut sebenarnya memiliki kecenderungan samar untuk menyatu.
Hukum 33 langit berlapis semuanya berevolusi dari landasan esensi, energi, dan ketuhanan, mereka adalah dasarnya. Saat Lin Ming memanjat altar segel ilahi, dia menyerap sejumlah besar kekuatan keilahian. Dan, kekuatan keilahian yang dia serap adalah 3 energi yang menyatu. Orang lain tidak bisa menggunakannya, tapi Lin Ming sebenarnya bisa. Ketika Lin Ming telah menghancurkan 33 tablet Dao dan menyerap fragmen hukum dari 33 langit berlapis, pada saat itu dia juga mulai perlahan-lahan menyatu dengan energi 3 kali lipat yang telah dia serap. Rune transformasi tubuh menyatu ke dalam daging dan darahnya. Rune penempaan jiwa menyatu ke dalam jiwanya. Rune pengumpul esensi menyatu ke dalam dunia batinnya. Berbagai rune hukum yang dia serap mulai masuk ke domainnya masing-masing. Bahkan rune hukum yang dia serap selama 9 musim gugur mulai benar-benar berintegrasi ke dalam tubuhnya. Dengan menyerap kekuatan keilahian, rune hukum, dan konsep 33 langit berlapis, di dalam Lin Ming yang compang camping, tubuh, jiwa, dan dunia batinnya diubah secara tak kasat mata. Ini adalah perubahan kualitatif yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Gemuruh. Kekuatan 9 kesengsaraan surgawi berkumpul, meledak dengan hebat. Pada saat itu, cahaya ilahi yang tak berujung menelan dunia, membutakan mata semua orang. Tubuh Lin Ming tenggelam di dalam, seberkas cahaya di bawah terik matahari, langsung hilang. Bumi bergetar, retakan raksasa muncul di pegunungan besar yang menahan penonton, dan bahkan kehampaan pun seakan runtuh. Terlalu menakutkan, siapa yang masih bisa selamat dari ledakan seperti itu? Cahaya ilahi bertahan selama 10 napas sebelum perlahan menghilang, dan altar segel ilahi menjadi tenang sekali lagi. Semua orang dengan panik memfokuskan mata mereka. Pada saat ini, situasi Lin Ming sangat buruk. Tubuh Lin Ming awalnya direndam dengan darah, tapi sekarang bahkan darah basah telah dimasak kering dan tubuhnya hitam dan layu seolah-olah dia telah dibakar di tumpukan kayu. Ada banyak luka dalam di tubuhnya yang memperlihatkan tulang, dan bahkan tulang putih yang awalnya bersinar telah terbakar hitam oleh cahaya ilahi yang menyilaukan. Bahkan jiwa Lin Ming telah meredup dan kekuatan hidupnya tampaknya telah memudar. Lin Ming meninggal, mati, itu tidak mungkin. Itu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bisa seorang jenius luar biasa mati di sini dalam sebuah kompetisi? Itu akan menjadi lelucon terbesar sepanjang masa. Tidak ada yang bisa menerima hal itu. Lin Ming telah menciptakan keajaiban lagi, dan bahkan jika kekuatannya kurang, masih ada Xiao Dao Child di sini, jadi bagaimana Lin Ming bisa mati? Lin Ming, Qin Xingxuan hampir pingsan. Adik, jangan panik. Lihatlah senior Xiao Dao Child, dia masih belum bergerak. Mu Qianyu juga sangat khawatir saat ini dan dia hampir tidak bisa tenang. Dari waktu ke waktu dia akan melirik Xiao Dao Child. Meskipun Xiao Dao Child memiliki ekspresi yang sangat bermartabat saat ini dan dia tampak hampir bergerak beberapa kali, dia akhirnya tidak mengambil tindakan. Ini membuktikan bahwa situasinya masih dalam kendalinya dan Lin Ming masih hidup. Waktu sepertinya terhenti. Setiap orang yang peduli pada Lin Ming merasakan jantung mereka berdegup kencang. Adapun orang-orang yang membencinya, seperti Nether Limitless dan para murid Tanah Suci Skydark, mereka semua berharap Lin Ming akan mati di sini. KKK. Dengan suara gertakan yang tajam, retakan mulai muncul di seluruh tubuh Lin Ming. Kulit dan daging seperti batu bara jatuh, memperlihatkan lapisan baru daging sebening batu giok. Mata Lin Ming terbuka. Pada saat itu, seluruh alam semesta sepertinya memantulkan pupil matanya yang gelap dan terang dan tatapannya seolah menembus tabir dunia seolah-olah dia bisa melihat seluruh hukum. Lin Ming masih hidup. Lin Ming. Mata Qin Xingxuan basah oleh air mata. Bocah sialan ini, apakah dia ingin membuatku takut sampai mati? Huo Violenstone berteriak, akhirnya santai. Faktanya, beberapa saat yang lalu, dia merasa bahwa kekuatan hidup Lin Ming telah tersembunyi jauh di dalam tubuhnya seolah-olah sedang mengalami keadaan hibernasi, mengalami semacam transformasi. Tapi sekarang Lin Ming benar-benar bangun, Huo Violenstone merasa lega. Dia tidak mati bahkan setelah 9 tingkat kesengsaraan surgawi meledak padanya. Lupakan tentang dia yang sekarat, tidakkah kamu menemukan bahwa daging dan darahnya, dan bahkan tulang dan rambutnya telah menerima kehidupan yang sepenuhnya baru? Bagaimana mungkin? Kemampuan regeneratif manusia terbatas. Bahkan jika seorang seniman bela diri transformasi tubuh mencapai batas yang sangat tinggi dan kekuatan energi darah mereka sangat hebat, masih mustahil bagi mereka untuk memulihkan luka mereka secara instan. Untuk seseorang seperti Lin Ming, yang memiliki luka parah, tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemulihannya, masih perlu 1 atau 2 hari untuk pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, dalam proses pemulihan dia harus mengonsumsi banyak tanaman obat yang berharga dan energi yang sangat besar. Situasi saat ini di depan mereka sudah melampaui akal sehat. Itu benar, bagaimana dia bisa mendapatkan kehidupan baru? Sepertinya tubuhnya telah ditempa ulang. Situasi seperti ini hanya akan muncul jika dia menelan kekuatan ilahi yang transenden. Semua orang merasa ini sulit dipercaya. Namun saat ini, beberapa orang menemukan sesuatu yang berbeda tentang Lin Ming. Mengenai perbedaannya, mereka sebenarnya tidak bisa mengatakannya. Aura Lin Ming telah berubah. Apa yang terjadi di sini? Dia menerobos ke alam laut ilahi tengah. Alam laut ilahi tengah. Semua orang menyapu indera mereka melalui dunia batin Lin Ming, dan yang mengejutkan mereka menemukan bahwa dia telah mencapai alam laut ilahi tengah. Alam laut ilahi tengah, sama dengan Dragon Fang.
Perbedaannya adalah Dragon Fang berada di puncak alam laut ilahi tengah dan Lin Ming baru saja memasukinya. Tapi, dengan yayasan Lin Ming, dia akan dengan cepat mengkonsolidasikan budidayanya, tidak akan lama sebelum dia juga mencapai puncak alam laut ilahi tengah. Jika dikatakan bahwa Lin Ming menderita kerugian besar selama pertemuan bela diri pertama alam ilahi karena budidayanya, maka sekarang dia telah menjadi bagian besar dari perbedaan itu. Bahkan keturunan Empirean, Xiao Moxian, juga berada di alam laut ilahi tengah. Saat 9 kesengsaraan surgawi itu runtuh, semua fragmen hukum dalam Lin Ming sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Pohon dewa sesat menyerap banyak energi dan juga membantu memperluas dunia batin Lin Ming. Selain semua akumulasi sebelumnya, dia telah berhasil melangkah ke ranah laut ilahi tengah. Namun, apa yang orang tidak tahu adalah bahwa manfaat yang diperoleh Lin Ming sekarang tidak hanya terbatas pada memasuki ranah laut ilahi tengah. Dalam baptisan kesengsaraan surgawi, 3 energi esensi, energi, dan ilahi dalam tubuh Lin Ming mulai samar-samar menyatu. Setelah rune hukum mengubur diri ke dalam jiwa, tubuh, dan dunia batinnya, aura dan fisik Lin Ming benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika Lin Ming hanya menyadari konsep 33 langit berlapis sebelumnya, maka sekarang dia benar-benar telah melangkah melalui gerbang besar konsep 33 langit berlapis. Aura Lin Ming saat ini, jika digambarkan dengan kata-kata fana, adalah aura dewa. Namun, ini masih sangat ringan, hampir dapat diabaikan sepenuhnya. Mustahil bagi penonton yang belum memahami konsep 33 langit berlapis untuk memahami semua yang baru saja terjadi. Bahkan roh artefak altar segel ilahi tidak dapat melihat semua ini. Lagi pula, lelaki tua berpakaian abu-abu itu terbentuk dari pecahan jiwa dewa binatang dan pecahan roh artefak altar segel ilahi kuno yang sebenarnya. Itu bukanlah roh artefak altar segel ilahi kuno yang lengkap, sehingga ada banyak kekurangan yang melekat dan bagian yang hilang dalam pemahamannya tentang konsep 33 langit berlapis. Jika Lin Ming menunjukkan semua rahasianya di depan orang tua berpakaian abu-abu, maka dia secara alami bisa mendeteksi semua ini. Tapi, Lin Ming pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Lin Ming membuat terobosan pada saat paling kritis. Sekarang Lin Ming dan Dragon Fang memiliki budidaya yang sama. Dia mungkin benar-benar mendaki melewati ketinggian 90.000 kaki. Itu terlalu menakutkan. Dari 33 kesengsaraan surgawi di ketinggian 90.000 kaki, yang pertama akan datang 3 kali, yang kedua akan datang 9 kali, dan yang ketiga akan datang semuanya tersisa 21. 21 hantu kesengsaraan surgawi ini tersebar di sekitar Lin Ming, bergegas ke arahnya bersama-sama. Ruang berguncang. Momentum yang luar biasa sungguh menakjubkan. Meski dari jarak yang sangat jauh, penonton masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam serangan ini. 9 kesengsaraan surgawi sudah begitu hebat, tetapi sekarang ada 21 kesengsaraan yang digabungkan. Semua orang terus menatap Lin Ming. Lin Ming baru saja membuat terobosan dalam budidayanya, seperti burung phoenix yang terlahir kembali melalui api nirwana. Di jurang kematian, dia telah menemukan jalan menuju kelangsungan hidup. Dalam situasi ini, Lin Ming tidak diragukan lagi lebih tangguh. Sekarang, mereka semua ingin melihat seberapa kuat Lin Ming jadinya. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Lin Ming akan menahan 21 kesengsaraan surgawi terakhir ini. Di sini, altar segel ilahi ini benar-benar kesempatan keberuntunganku. Ketika saya melewati 33 Layered Heavens Nineveh, itu sesuai dengan hukum 33 Layered Heavens. Menghadapi pemboman 21 kesengsaraan surgawi ini, Lin Ming tidak menggunakan tombaknya. Sebaliknya, dia mendorong 3 energi di dalam tubuhnya hingga batasnya, secara langsung menahan dampak dari 21 hantu kesengsaraan surgawi ini. Astaga, dia dengan tegas menolaknya. Tidak ada cara lain untuk melakukannya. Meskipun hantu-hantu ini berbentuk seniman bela diri manusia, setelah mereka melakukan serangan, mereka menghilang sepenuhnya menjadi energi ledakan. Serangan ini tidak dapat diblokir. Energi tersapu, cahaya ilahi menerangi langit. 21 kesengsaraan surgawi benar-benar menabrak Lin Ming, bergemuruh ke tubuhnya. Jiwa, tubuh, dan dunia batinnya dipaksa untuk menahan baptisan kesengsaraan surgawi sekali lagi. Dari esensi, energi, dan keilahian, ada 7 kesengsaraan surgawi yang ditujukan pada masing-masing kesengsaraan. Meskipun Lin Ming telah menerobos ke tengah laut ilahi, menjadi lebih kuat, tidak mudah baginya untuk menahan kesengsaraan surgawi ini sama sekali. Di belakang Lin Ming, hantu Azure Dragon dan pohon dewa sesat muncul sekali lagi. Pedang kemauan datang menebas. Pertempuran sengit berlanjut selama beberapa lusin waktu. Akhirnya, cahaya ilahi berangsur-angsur menghilang dan dunia kembali tenang. Daging jernih Lin Ming yang telah direformasi hancur sekali lagi dan seluruh tubuhnya kembali ternoda darah. Meski hampir seluruh tulangnya patah, dia tetap tersenyum cerah. Dia akhirnya melewati kesengsaraan besar di ketinggian 90.000 kaki. Awalnya dia ditakdirkan untuk dikalahkan. Tetapi pada saat yang paling kritis dia telah membuat terobosan dalam budidayanya dan melangkah ke alam tengah laut ilahi. Melalui kesengsaraan ini, tidak hanya hal itu terjadi, namun Lin Ming juga memperoleh manfaat besar lainnya. Melalui baptisan kesengsaraan surgawi, 3 energi di dalam tubuhnya mulai menyatu. Selama semifinal di Divine Cell Altar, meskipun peluang keberuntungan yang ditemukan Lin Ming di sini lebih rendah daripada dia melewati 33 Layered Heavens Nineveh, perbedaannya tidak terlalu besar. Bab 1267, Peregangan Terakhir.
Dia akhirnya melintasi 90,0 kaki. Dia benar-benar tidak bisa dihentikan. Lin Ming mungkin benar-benar mencapai puncak. Pada saat ini, jika Lin Ming benar-benar bisa mencapai puncak, meskipun banyak orang akan terkejut, mereka tidak lagi terkejut. Lin Ming belum menembus ranah laut ilahi tengah ketika ia melewati kesengsaraan di ketinggian 80.000 kaki. Tapi sekarang dia juga telah membuat terobosan dalam budidayanya dan menembus ketinggian 90.000 kaki, tidak aneh baginya untuk mencapai puncak. Saya tidak punya ide. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah ketinggian 90.000 kaki? Semua legenda akan dipatahkan olehnya. Meskipun ini hanya sebuah kemungkinan, apa yang terjadi selanjutnya akan dicatat dalam sejarah. Saat ini, suasana di medan perang sangat panas. Banyak orang berdiskusi dengan liar di antara mereka sendiri. Para murid klan Phoenix kuno semuanya sangat bersemangat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti seseorang dari klan mereka akan menghancurkan mitos-mitos yang ditinggalkan oleh istana surgawi Empyrean. Di Divine Cell Altar, Lin Ming sebenarnya tuli terhadap gelombang sorak-sorai yang meletus di sekelilingnya seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Dia bergelantungan di tebing batu bergerigi setinggi 90.000 kaki dan perlahan mengatur pernapasannya. Salah satu lengannya dengan lembut diayunkan ke sisinya. Dengan suara berderak ringan, lengannya yang telah hancur oleh kesengsaraan surgawi perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Tubuhnya juga perlahan beregenerasi. Sekarang, luka Lin Ming tidak dianggap terlalu berat. Setelah beberapa seperempat jam lagi, dia akan dapat mengembalikan dirinya ke kondisi yang wajar. Setelah mengalami kesengsaraan surgawi ini, semangat bertarungku mendekati batas jiwa biru. Setelah tubuh fana saya dibaptis, bahkan jika tubuh saya tidak memiliki tulang naga tertinggi atau darah Phoenix, bakat bela diri saya masih jauh melampaui seorang jenius biasa. Terlebih lagi, kekuatan pertahanan tubuhku juga meningkat ke level lain. Lin Ming memeriksa seluruh tubuhnya. Manfaat dalam mendaki altar segel ilahi tercermin dalam setiap aspek Lin Ming. Bagi yang lain, mendaki altar segel ilahi adalah ujian yang sangat melelahkan dan menyedihkan, penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Tapi Lin Ming sedang memverifikasi hukum yang diperoleh selama 9 musim gugurnya. Baginya, seluruh perjalanan ini adalah kesempatan yang sangat beruntung. Sekarang, satu-satunya tujuannya adalah mencapai puncak. Untuk memanjat tanpa ragu-ragu, mengeluarkan sisa kekuatannya dan mencapai puncak langkah ke-33. Dikatakan bahwa jika seseorang memanjat altar segel ilahi kuno, mereka akan dapat mengambil langkah menuju keilahian. Itu bukanlah pembicaraan kosong. Dengan mencapai puncak, baptisan 3 kali lipat akan membawa manfaat yang tak terukur bagi jiwa, tubuh, dan dunia batin seseorang, membantu menyatukan esensi, energi, dan keilahian orang tersebut. Fondasi Lin Ming saat ini terlalu dangkal. Bahkan jika altar segel ilahi kuno yang sebenarnya ditempatkan tepat di depannya, dia tidak akan bisa memanjatnya pada level seperti sekarang. Adapun replika altar segel ilahi ini, jauh lebih sederhana. Itu memiliki secercah konsep altar segel ilahi yang sebenarnya. Replika ini adalah replika yang sangat cocok untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak menangkap peluang yang ada di hadapannya ini? Selangkah demi selangkah, berjalan dengan susah payah ke depan, terus mendaki, jalan Lin Ming stabil dan kokoh. Setelah ketinggian 90.000 kaki, tidak ada lagi kesengsaraan surgawi, juga tidak ada kekuatan keilahian. Yang ada di sini hanyalah kekuatan yang aneh dan fantastik. Saat Lin Ming memanjat, dia merasa seolah-olah dia telah diisolasi dari dunia tempat dia memasuki ruang waktu yang sama sekali berbeda. Di ruang ini, seluruh area dibanjiri energi aneh. Itu adalah sesuatu yang Lin Ming belum pernah rasakan sebelumnya. Saat Lin Ming naik ke sini, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat aneh, dengan semua alasan, itu akan menjadi lebih sulit jika semakin tinggi. Mungkinkah ruang aneh ini hanya ilusi? Apakah aku jatuh ke dalam labirin pesona ilusi? Lin Ming tiba-tiba memikirkan hal ini, tapi dia segera merasa itu tidak mungkin. Dari awal hingga sekarang, ujian altar segel ilahi telah diresapi dengan konsep 33 langit berlapis. Esensi, energi, dan keilahian seorang seniman bela diri adalah 3 aspek yang diuji. Sedangkan untuk sesuatu seperti susunan sihir ilusi, itu adalah sesuatu yang agak terlalu tidak lazim. Itu terlalu jauh dari sumber hukum dan seharusnya tidak muncul pada langkah ke-33. Saat Lin Ming berpikir bahwa semua ini aneh, penonton juga bingung. Bukankah Lin Ming memanjat terlalu mudah? Sepertinya dia tidak mengalami masalah apapun. Seorang seniman bela diri berbisik. Jangan menjadi idiot. Apapun kesengsaraan yang dialami Lin Ming berada di luar imajinasi kita, hanya saja Anda tidak dapat melihatnya. Jika kamu berdiri di puncaknya, kamu akan langsung mati dengan kematian yang mengerikan. Benar, menurutmu ini terlihat sederhana, tapi bahayanya tidak terbayangkan. Dan ini adalah Lin Ming. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama. Banyak murid muda yang dengan cepat berdiskusi satu sama lain, kata-kata mereka dipenuhi dengan rasa kagum dan hormat. Ketika Lin Ming melewati kesengsaraan di ketinggian 80.000 kaki dan 90.000 kaki, hal itu membuat banyak murid muda ini kagum terhadap Lin Ming, menjadikannya sebagai idola mereka yang bersinar. Memang mudah bagi Lin Ming untuk memenangkan hati dan pikiran para seniman bela diri muda ini. Ini karena latar belakang Lin Ming adalah yang paling biasa dari semua jenius, dia bahkan tidak berasal dari tanah suci Raja Dunia. Dalam hal potensi,
Ia benar-benar mengungguli semua keturunan Empyrean dari Istana Surgawi Alam Semesta Luas selama 2 juta tahun terakhir. Dia benar-benar menjadi inspirasi bagi semua orang yang hadir. Saat Lin maniak muda ini menatap Lin Ming, mereka tahu bahwa meskipun latar belakang mereka sendiri bukan yang terbaik, masih ada peluang bahwa suatu hari mereka bisa berdiri di panggung tertinggi alam ilahi dan menjadi master puncak. Lin Ming adalah contoh utama dari hal ini. Apa yang ada di ketinggian 10.000 kaki terakhir dari altar segel ilahi? Beberapa orang bertanya dari bagian tempat duduk yang dipesan. Angka-angka tingkat tinggi ini dipenuhi rasa ingin tahu terhadap misteri 10.000 kaki terakhir. Namun, altar segel ilahi sebagian besar disimpan jauh di dalam Istana Surgawi Alam Semesta Luas dan hanya kadang-kadang dibawa keluar untuk pertemuan bela diri pertama. Dan bahkan kemudian, anak tangga tertinggi yang pernah didaki oleh peserta pertemuan bela diri pertama adalah anak tangga ke-32. Oleh karena itu, tak seorang pun mengetahui apa yang ada di kedalaman 10.000 kaki terakhir, bahkan para raja dunia yang hadir pun tidak tahu. Saya tahu sedikit. Seorang lelaki tua berpakaian gelap tiba-tiba berkata, menarik perhatian semua orang di aula. Oh, Penatua Zhou, Anda tahu. Aku berasal dari dunia alam semesta luas dan juga murid dari tanah suci alam semesta luas. Puluhan ribu tahun yang lalu, kakak magang senior saya beruntung terpilih untuk masuk ke Istana Surgawi Alam Semesta Luas. Dia juga diberi kesempatan untuk memanjat altar segel ilahi, dan meskipun dia tidak mencapai anak tangga ke-33, dia masih memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang terjadi di puluhan ribu kaki terakhir altar segel ilahi. Di beberapa dunia besar di mana seorang Empyrean berada, akan ada beberapa murid dari tanah suci raja dunia besar di dunia itu yang akan memiliki kesempatan untuk dipilih untuk memasuki Istana Surgawi Empyrean. Nether Limitless memiliki pemikiran ini dan berharap untuk memasuki Demon Dawn Heavenly Palace. Tapi, setelah kekalahannya yang menyedihkan di Divine Cell Altar, kecil kemungkinannya dia akan memiliki kesempatan seperti itu. Empyrean Demon Dawn adalah seorang Empyrean yang kuat dan kejam, dan standarnya untuk murid-murid yang memasuki Demon Dawn Heavenly Palace jauh lebih tinggi daripada Fast Universe Heavenly Palace. Orang tua itu berkata, di Istana Surgawi Alam Semesta Luas, memang ada murid-murid yang mampu mendaki 10.000 kaki terakhir. Tentu saja, semua murid ini berada di alam transformasi ilahi ke atas. Apa yang mereka alami di 10.000 kaki terakhir berbeda dari orang ke orang, dan pengalaman masing-masing orang adalah unik. Menurut apa yang dikatakan kakak magang seniorku, ada 2 orang yang mengalami hal yang sama. Oh, ada yang seperti itu. Saat semua orang mendengarkan lelaki tua itu, minat mereka segera muncul. Empyrean Fast Universe mungkin telah menciptakan altar segel ilahi ini, namun ada banyak situasi di altar segel ilahi yang telah melampaui kendalinya. Bahkan Empyrean Fast Universe menganggap situasi ini aneh. Dia akhirnya berspekulasi bahwa kejadian apapun yang terjadi di 10.000 kaki terakhir bergantung pada metode kultivasi seorang seniman bela diri, peluang keberuntungan, pengalaman, fondasi, fisik, kemauan, bakat, garis keturunan, persepsi, dan segala macam faktor lainnya yang digabungkan menjadi satu. Itulah alasannya, mengapa segala macam hal yang tidak biasa dan tidak dapat diprediksi bisa terjadi yang tidak mungkin diprediksi. Situasi aneh ini terkadang disertai dengan munculnya fenomena. Fenomena. Semua orang terkejut. Selama ada fenomena yang terlibat, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ya, selain itu, semakin banyak potensi dan bakat yang dimiliki seseorang, serta semakin misterius dan kuat metode kultivasi mereka, maka semakin sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi ketika orang tersebut mendaki 10.000 kaki terakhir dari altar segel ilahi. Kadang-kadang, ada orang-orang jenius yang luar biasa dengan bakat yang belum pernah ada sebelumnya yang akan mendaki 10.000 kaki terakhir altar segel ilahi dan membangkitkan munculnya fenomena. Ketika kosmos luas memanjat altar segel ilahi di alam laut ilahi, ia menciptakan rekor di ketinggian 70.000 kaki. Kemudian, di alam transformasi ilahi, dia memanjat 10.000 kaki terakhir dari altar segel ilahi dan menyebabkan munculnya sebuah fenomena. Jadi begitulah, altar segel ilahi benar-benar tak terduga. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya, itu adalah sesuatu yang mengikuti hukum dunia, itu sudah jauh melampaui pemahaman kita. Saat semua orang berbicara, Lin Ming sudah mendaki 91.000 kaki, tapi masih tidak ada perubahan aneh di sekitarnya. Dia sangat berhati-hati. Meski hampir tidak ada tekanan apapun padanya, dia tetap mendaki dengan kecepatan lambat dan stabil. Dia sangat sadar bahwa suatu bencana akan datang cepat atau lambat, dan itu tidak akan mengubah apakah dia mendaki dengan lambat atau cepat. 92.000 kaki, 93.000 kaki. Lambat laun, ia bangkit dengan langkah mantap. Akhirnya, hanya tersisa 7.000 kaki. Begitu dia mencapai puncak altar segel ilahi, itu akan menjadi pembaptisan dan kelahiran kembali dalam hidupnya. Tiba-tiba, pikiran Lin Ming bergetar. Dia bisa merasakan aura mengerikan menyapu ke arahnya seperti air pasang yang menderu. Surat wasiat ini berisi niat membunuh yang tak ada habisnya, berjatuhan seperti tsunami yang mendidih. Itu di sini. Apa itu? Lin Ming benar-benar fokus. Keinginan menakutkan ini menjadi semakin kuat. Seluruh langit ditelan oleh lautan niat membunuh ini, bahkan dunia kehilangan warnanya. Ini adalah, pikiran Lin Ming menegang. Niat membunuh ini terlalu mengerikan. Itu adalah niat membunuh paling biadab dan dunia lain yang pernah dihadapi Lin Ming dalam hidupnya, aura yang benar-benar tidak bisa dipahami.
Pada saat itu, Lin Ming merasa benar-benar terputus dari dunia. Bahkan altar segel ilahi di sekelilingnya lenyap. Dia tiba-tiba muncul di ruang yang luas dan berbintang, luas dan tidak terbatas. Di kejauhan, Lin Ming bisa melihat banyak sosok terbang ke arahnya. Penglihatan Lin Ming sangat tajam. Segera, dia bisa melihat apa itu. Dan ketika dia melihat apa yang terbang ke arahnya, matanya terbuka lebar. Itu, surga. Jantung Lin Ming berdetak kencang dan pupil matanya berkontraksi. Itu adalah seekor naga, naga sejati. Tidak hanya ada naga, tetapi juga semua jenis dewa binatang. Ada Ice Phoenix, Fire Phoenix, dan bahkan Dark Phoenix yang belum pernah didengar Lin Ming. Makhluk legendaris lainnya pun muncul. Aswani, Rawa Putih, Kirin. Ada lebih dari 200 makhluk mitos ini. Dewa binatang ini terus bertambah besar saat mereka mendekat dan mendekat. Dalam visi Lin Ming, mereka mulai seukuran telapak tangan, kemudian menjadi seukuran manusia, seukuran gunung dan sungai, dan akhirnya berukuran beberapa ratus mil, ribuan mil, puluhan ribu mil, hampir sama besarnya, sebesar planet kecil. Berdiri di atas dewa binatang ini adalah sekelompok orang. Atau lebih tepatnya, lebih tepat menyebut mereka tentara. Mereka semua berdiri dalam formasi yang teratur, mengenakan baju besi emas berkilau. Dan di depan mereka ada para komandan. Di atas masing-masing dewa binatang, ada seorang komandan dan juga pasukan yang berjumlah puluhan ribu. Para prajurit di pasukan ini semuanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Lin Ming terkejut saat mengetahui bahwa dia bukan tandingan salah satu prajurit ini. Mereka adalah Tuan Ilahi. Tidak, mereka adalah Holy Lord. Tuan Suci sebagai prajurit. Beberapa juta Holy Lord. Saat Lin Ming dengan jelas melihat semua ini, dia sangat terkejut. Banyak dari prajurit ini memiliki rambut putih dan wajah mereka berkerut karena usia, mereka jelas sudah tua. Dalam kesan Lin Ming, orang-orang ini semua adalah tokoh top, penguasa sekte mereka, tapi sekarang, mereka semua adalah prajurit. Lin Ming memandang para prajurit yang berdiri di depannya dengan mata tidak percaya. Saat dia menghadapi mereka, rasanya seolah dia sedang menghadapi seluruh alam semesta. Ada rasa kagum yang tak terlukiskan melanda dirinya. Langit, pikiran ini segera terlintas di benak Lin Ming. Tuan Suci sebagai prajurit, dan seorang Empyrean sebagai jenderal. Tentara macam apa ini? Dia khawatir hal ini memerlukan kekuatan total dari alam ilahi untuk terbentuk. Masalah apa yang bisa menyebabkan semua master di alam ilahi keluar? Mungkinkah? Bencana besar. Pikiran Lin Ming segera mengingat bencana besar dunia yang dibicarakan oleh Segel Elysium kuno. Untuk beberapa waktu, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 1268, Hantu Empyrean. Apakah bencana kuno merupakan perang besar yang melanda seluruh alam ilahi? Pikiran ini langsung terlintas dalam pikiran Lin Ming. Skala perang ini pasti mencapai proporsi yang tak terbayangkan, bahkan hukum surgawi Dao telah diubah. Perang mengerikan macam apa ini, yang bahkan bisa mengubah hukum Dao surgawi. Pada saat ini, Lin Ming melihat altar ilahi emas ungu besar muncul di kehampaan. Seorang pria jangkung dan gagah berdiri di atas altar ilahi ini, mengenakan jubah putih bersih. Tangan kanannya memegang tongkat emas dan tangan kirinya memegang segel kuno dan tampak hikmat. Pada saat ini, berdiri di atas altar ini, dia tampaknya menjadi satu-satunya keberadaan di dunia. Berdiri sendirian, dia menghadapi pasukan yang terdiri dari lebih dari 200 Empyrean dan beberapa juta Holy Lord. Itu adalah segel ilahi Empyrean. Lin Ming segera berpikir. Segel ilahi Empyrean adalah pemimpin alam ilahi 3,6 miliar tahun yang lalu. Meskipun dia sangat jauh, pada saat Lin Ming melihat Empyrean Divine Seal, pikirannya bergetar. Menghadapi keberadaan seperti itu, sepertinya dia sedang menghadapi alam semesta dan semua bintang kuno di dalamnya. Setelah itu, tekanan mengerikan menimpanya seperti air terjun. Niat membunuh yang tak ada habisnya mengalir melewatinya. Terperangkap dalam tekanan ini, Lin Ming merasa seperti daun di air, akan ditelan kapan saja. Apakah ini wasiat Empyrean? Kenangan tentang altar segel ilahi. Lin Ming dilanda panik. Tanpa ragu lagi, dia sekarang dapat memastikan bahwa altar segel ilahi kuno adalah alat ilahi segel ilahi Empyrean. Dan, segel besar di tangan segel ilahi Empyrean itu adalah segel Elysium kuno. 3,6 miliar tahun yang lalu, segel ilahi Empyrean telah memimpin para penguasa alam ilahi kuno untuk bertahan dalam kesengsaraan besar. Dia berdiri di atas altar segel ilahi, memimpin semua pasukan. Setelah kesengsaraan besar berlalu, altar segel ilahi kuno hilang. Sebenarnya, ia bahkan mungkin telah terkena kekuatan yang tak terukur dan mengalami kerusakan yang sangat parah, jika tidak maka mustahil bagi Empyrean Fast Universe untuk memperoleh secercah semangat artefak altar segel ilahi kuno untuk menyempurnakan replika altar segel ilahi. Adapun segel Elysium kuno, digunakan oleh segel ilahi Empyrean untuk menekan keberadaan yang tidak diketahui. Penindasan ini berlanjut selama 3,6 miliar tahun. Sulit membayangkan apa yang tersembunyi di bawah segel Elysium kuno yang bisa bertahan begitu lama. Lin Ming memiliki semua kecurigaan ini tetapi tidak ada waktu untuk merenungkannya. Tekanan di atas altar segel ilahi terlalu mengerikan. Tekanan yang melonjak dengan kejam menabrak Lin Ming. Tubuh, jiwa, dan dunia batinnya secara bersamaan bertahan dari tekanan yang mengerikan ini. Perasaan ilahinya tampak seolah-olah akan terkoyak dan dunia batinnya berada di ambang kehancuran.
Ini adalah tekanan yang ditinggalkan oleh Empyrean Divine Seal di masa lalu ketika dia pernah berdiri di atas Divine Seal Altar. Ini adalah tekanan yang diciptakan oleh kemauan dan pemikiran seni bela diri dari ratusan Empyrean dan jutaan pusat kekuatan Holy Lord dan Raja Dunia, yang mengendalikan semua keberadaan. Meskipun 3,6 miliar tahun telah berlalu, meskipun ini hanya mimpi secercah roh artefak altar segel ilahi kuno yang telah diciptakan oleh segel ilahi Empyrean, Lin Ming masih menganggap hal ini hampir mustahil untuk ditahan. Di bawah tekanan ini, seluruh dahi Lin Ming meneteskan keringat dan pembuluh darah di lengannya menonjol seperti cacing. Di tangan Empyrean Divine Seal, segel Elysium kuno yang khusyuk dan tebal itu perlahan melayang ke udara. Dari segel itu, sinar perak setinggi 100.000 kaki menyebar, terbang sembarangan di udara. Kekuatan ilahi menyebar, melewati alam semesta. Jutaan master alam ilahi berkumpul, semuanya serius dan suram. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan satu suara pun. Angin astral yang kuat menderu di udara, menyapu segalanya. Pada saat ini, pikiran mereka berkumpul menjadi pusaran yang menakutkan, menembus ruang itu sendiri. Ruang dan waktu runtuh, semua makhluk hidup gemetar. Lin Ming berjuang untuk melanjutkan. Hampir seluruh pembuluh darah di tubuhnya hancur tapi dia tetap maju terus, selangkah demi selangkah. Ini sangat berat. Di bawah tekanan ini, keinginannya tampak seperti dihantam oleh palu dewa. Apa yang dialami Lin Ming? Apa itu? Saya tidak bisa melihat. Banyak orang menemukan sesuatu yang aneh dengan Lin Ming, tampak jelas dia sedang menahan kesengsaraan besar. Dalam kesengsaraan di ketinggian 70.000 kaki, 80.000 kaki, dan 90.000 kaki, mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tapi sekarang, tidak satupun dari mereka menyadari apa yang dialami Lin Ming. Di 10.000 kaki terakhir dari altar segel ilahi, setiap orang mengalami sesuatu yang berbeda. Namun sejak zaman kuno, belum pernah ada pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang berhasil mencapai ketinggian 10.000 kaki terakhir ini. Sulit untuk memprediksi apa yang mungkin dialami Lin Ming saat ini. Meskipun kita tidak bisa melihat, karena ini sulit bagi Lin Ming, itu harus menjadi semacam kesengsaraan yang tidak bisa kita bayangkan. Apalagi penonton biasa, bahkan tokoh tingkat tinggi di kawasan lindung, dan bahkan Raja Dunia Xiao Daochilde sendiri tidak tahu apa yang dialami Lin Ming saat ini. Waktu sepertinya melambat hingga hampir terhenti. Lin Ming melihat perang besar melanda langit dan bumi. Dia melihat triliunan nyawa binasa. Dia melihat bintang-bintang kuno meledak dan dunia hancur berkeping-keping. Dia melihat burung Phoenix bangkit dari nirwana, dia melihat mayat Azure Dragon berserakan di tanah, dan dia bahkan melihat darah dewa binatang membentuk sungai darah yang mengalir ke ujung dunia. Bahkan orang Empyrean jatuh dari langit di sini. Sedangkan bagi para Holy Lord, kehidupan mereka lemah seperti debu, menghilang di setiap kesempatan. Pemandangan seperti itu sungguh tak terbatas, penuh semangat, suram, tragis. Meskipun dia samar-samar menyadari semua adegan ini, dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tapi, niat membunuh yang mengerikan itu, keinginan yang berkumpul, masih menyerang pikiran Lin Ming, hampir menyebabkan akal ilahi runtuh. Semangat pertempuran nenek, Lin Ming berteriak keras. Dia menunjukkan semangat bertarung sang nenek, menggunakan pedang kemauannya untuk membuka jalan dalam pikirannya. Pedang kemauan emas gelap menghantam lautan niat membunuh itu. Peng, saat pedang keinginan yang biasanya tak terbendung menghantam lautan niat membunuh, Lin Ming merasakan lautan spiritualnya bergetar hebat. Rasa sakit yang merobek jiwa melanda dirinya. Namun, dia tidak menyerah. Dia menahan rasa sakit yang menyiksa ini, terus membuka jalan keluar dengan pedang kemauannya. Kalau tidak, di bawah tekanan ini, mustahil baginya untuk memanjat. Waktu perlahan berlalu. 1/4 jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam. Lin Ming dengan kuat mengandalkan kemauan kerasnya yang kuat untuk merangkak hingga 99.000 kaki ke atas langkah terakhir dari altar segel ilahi. Saat ini, wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia telah menarik esensi sejatinya dan pedang kemauannya telah meredup hingga hampir tidak ada sama sekali. Sulit membayangkan kesengsaraan seperti apa yang dialami dalam perjalanannya ke sini. Meskipun fondasi Lin Ming sangat dalam, dia akhirnya mencapai batasnya. Dia mengandalkan kemauannya sendiri untuk mencapai sejauh ini dan terus berjuang ke atas. Jari-jarinya lelah, dan dia menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Keringat mengaburkan matanya, dan semua suara memudar dari telinga Lin Ming. Dia hanya mengatupkan giginya, terus maju, tak terhentikan. 99.500 kaki. 99.600 kaki. Dia akan segera mencapai puncak. Pada saat ini, seluruh penonton menjadi hiruk-pikuk. Apakah Lin Ming benar-benar akan mencapai puncak? Sulit untuk mengatakannya. Di saat-saat terakhir dia mungkin akan mengalami kesengsaraan yang lebih mengerikan. Sama seperti kesengsaraan di ketinggian 70.000 kaki, 80.000 kaki, dan 90.000 kaki. Saya tidak tahu seperti apa kesengsaraan di ketinggian 100.000 kaki. Tidak ada yang tahu apakah Lin Ming bisa melewatinya atau tidak. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang dialami Lin Ming, mereka semua bisa melihat bahwa dia mengandalkan kemauan keras dan keras kepala untuk mendaki sejauh ini. Dia sudah lama melampaui batas kemampuannya. Jika dia mengalami kesengsaraan lagi di ketinggian 100.000 kaki, kemungkinan besar itu akan lebih mengerikan daripada kesengsaraan di ketinggian 90.000 kaki. Bagi Lin Ming dalam kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk melewatinya.
Pada ketinggian 90.000 kaki, Lin Ming mengandalkan menerobos ke tengah laut ilahi untuk menciptakan keajaiban. Sekarang, satu-satunya harapan Lin Ming adalah menerobos ke ranah laut ilahi. Jika tidak, tidak ada yang tersisa baginya selain kekalahan. Tapi setelah baru saja menerobos ke alam laut ilahi tengah, jelas mustahil baginya untuk menerobos ke alam laut ilahi setelahnya. 99.900 kaki. Ini adalah peregangan terakhir. Semua orang menahan napas. Dan pada saat ini, energi asal langit dan bumi di sekitar altar segel ilahi tiba-tiba mulai membengkak dalam kekacauan. Letusan energi yang mengerikan terjadi. Altar segel ilahi yang besar bergetar, seolah-olah naga sejati sedang bangkit dari dalam. Apakah memang ada kesengsaraan lain? Jika ada, siapa yang bisa menahannya? Semua orang merasa kasihan pada Lin Ming saat ini. Jika memang ada kesengsaraan di ketinggian 100.000 kaki, maka altar segel ilahi ini terlalu abnormal. Mustahil bagi manusia untuk memanjatnya. Apa itu? Seseorang tiba-tiba menunjuk ke jurang tertinggi dari altar segel ilahi. Di tepi anak tangga ke-33, ada sosok di sana. Semua orang sangat terkejut dan ngeri. Di puncak tertinggi altar segel ilahi, ada bayangan seorang pria jangkung berpakaian putih. Dia mengatupkan kedua tangannya, seolah dia berdiri sendirian dalam aliran waktu yang tiada akhir, memandang masa depan dan masa lalu, menjadi satu dengan dunia tanpa batas. Meskipun ini hanya hantu, saat dia muncul, dunia sepertinya berada di bawah kendalinya, penguasa langit dan bumi, penguasa keberadaan. Miliaran orang yang hadir semuanya memiliki dorongan yang dalam untuk berlutut sambil bersujud, memujanya. Bahkan Xiao Dao Child, yang melayang di langit, tersedot oleh kekuatan ini, tidak dapat terus terbang. Xiao Dao Child terkejut. Dia dengan cepat membentuk beberapa segel, jatuh ratusan ribu kaki sebelum menstabilkan dirinya. Dia perlahan terjatuh dan akhirnya mendarat di tanah. Terbang dilarang di atas altar segel ilahi. Tapi, itu hanya untuk murid muda. Xiao Dao Child adalah raja dunia, jadi dia memiliki kemampuan untuk terbang. Namun di depan hantu ini, dia bahkan tidak bisa terbang sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Orang ini adalah... Pikiran Xiao Dao Child berpacu. Meskipun ini hanya hantu, aura dan momentumnya jauh lebih hebat daripada rata-rata Empyrean. Xiao Dao Child tidak bisa membayangkan siapa yang memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Ini juga merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Empyrean kuno ini adalah angka dari 3,6 miliar tahun yang lalu. Apalagi Xiao Dao Child, bahkan Empyrean Fast Universe pun tidak tahu siapa orang itu. Jika bukan karena Lin Ming menemukan segel Elysium kuno jauh di bawah kota kekaisaran abadi, maka dia tidak akan pernah tahu nama segel ilahi Empyrean. Siapa dia? Aura yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Menghadapinya seperti menghadapi bintang-bintang kuno yang tak ada habisnya. Hanya hantu saja yang seperti ini. Seperti apa jati dirinya? Saya tidak punya ide. Apakah ini alam semesta Empyrean yang luas? Ini benar-benar bukan Empyrean Fast Universe. Aku ingin tahu raja kuno manakah ini. Saat semua orang berdiskusi, di Divine Cell Altar, Lin Ming yang hampir tidak sadarkan diri juga melihat hantu ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Lin Ming sangat menyadari siapa ini, segel ilahi Empyrean. Hantu Empyrean Divine Cell berdiri tepat di depannya. Hanya ada jarak 100 kaki yang memisahkan mereka. Empyrean, Divine, segel, bibir Lin Ming bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Saat ini, dia hanya bisa melihat segel ilahi Empyrean, sudut mulutnya berlumuran darah. Hantu berpakaian putih perlahan berjalan ke depan ke tepi altar segel ilahi. Lin Ming mendongak tetapi tidak bisa melihat dengan jelas penampilannya. Yang bisa dia rasakan hanyalah hantu ini memancarkan aura yang luas dan kuno, seolah-olah dia telah melewati aliran waktu yang khusyuk dan tak ada habisnya, menjembatani kesenjangan 3,6 miliar tahun antara dulu dan sekarang. Hantu Empyrean Divine Cell menundukkan kepalanya untuk menatap Lin Ming. Matanya sedalam dan sedalam kehampaan, mustahil untuk dilihat. Meskipun Lin Ming tidak memahami Empyrean Divine Cell, dia masih merasakan kekaguman yang tulus terhadapnya. Ini karena dia memikul sejarah alam ilahi 3,6 miliar tahun yang lalu. Lin Ming ingin membuka mulutnya dan dengan hormat memanggil seniornya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Kemudian, pada saat ini, Empyrean Divine Cell dengan acuh tak acuh mengangkat tangannya dan mulai menarik sesuatu secara perlahan ke dalam kehampaan. Bab 1269, Sumi. Jari Empyrean Divine Cell menembus kehampaan, meninggalkan jalur cahaya ungu keemasan yang berkilauan. Lampu-lampu ini berkumpul, membentuk tanda ungu keemasan yang aneh. Lin Ming membeku sejenak. Rune emas ungu ini sepertinya memancarkan pesona magis yang aneh, membuatnya jatuh ke dalamnya. Hatinya bergetar hebat. Jari Empyrean Divine Cell tidak berhenti. Setelah menggambar rune pertama, dia terus menggambar rune kedua, ketiga, keempat. Setiap kali dia menggambar rune baru, dia melakukannya dengan lambat. Jalur cahaya yang diukirnya di udara sederhana dan mendalam, seolah berisi kebenaran tertinggi di dunia ini. Seluruh proses tidak terdengar, tanpa satu kata pun terucap. Pada saat ini, dunia telah memudar dari sekitar mata Lin Ming, tidak meninggalkan apapun kecuali tanda misterius ini. Sebenarnya, dia tidak mengerti apa yang digambar oleh Empyrean Divine Cell. Tapi, samar-samar dia bisa merasakan bahwa rune yang dia gambar ini adalah harta yang sangat berharga, mengandung misteri Dao besar di dalamnya.
Lin Ming memasuki kondisi sangat halus. Selain Empyrean Divine Seal, semua orang kehilangan maknanya. Di antara penonton, miliaran penonton pun menyaksikan adegan ini. Siapa hantu itu? Apa yang dia lakukan? Itu bisa menjadi tanda jiwa ilahi yang pernah ditinggalkan oleh seorang tetua tertinggi kuno di altar segel ilahi. Setelah ratusan juta dan bahkan miliaran tahun, ia masih tetap ada, terus berlanjut selamanya. Apa yang terganggu karena Lin Ming? Astaga, itu sulit dipercaya. Dikatakan bahwa ketika seorang jenius yang tak tertandingi mendaki bentangan terakhir altar segel ilahi, mereka akan membangkitkan fenomena dunia. Kosmos luas istana surgawi dari istana surgawi yang luas memanjat 10.000 kaki terakhir dari altar segel ilahi selama alam transformasi ilahi dan juga memicu munculnya sebuah fenomena. Hantu kuno ini kemungkinan adalah fenomena dunia yang disebabkan oleh Lin Ming dengan memanjat altar segel ilahi. Tidak terbayangkan, dia sebenarnya telah membuat khawatir seorang tetua tertinggi kuno. Dan dia sepertinya sedang menulis sesuatu di udara. Dia memang sedang menulis sesuatu, tapi saya tidak tahu apa itu. Sepertinya pandanganku terhalang oleh kekuatan aneh. Meskipun penonton tidak dapat melihat dengan jelas rune ini digambar, mereka dapat melihat bahwa hantu sedang menggambarnya. Namun, dalam proses menggambarnya, distorsi muncul di sekitar kekuatan hukum Dao Surgawi, menyebabkan mereka semua tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Apakah kata-kata itu, rune, adakah yang bisa melihat apa yang sedang ditulis? Banyak orang melebarkan mata mereka sebaik mungkin, mengerahkan keterampilan penglihatan mistis apapun di gudang senjata mereka untuk melihat apa yang ditulis oleh hantu Empyrean ini. Namun, semakin mereka mencoba untuk melihat, semakin redup pandangan mereka, sampai mereka bahkan tidak bisa melihat jari dari hantu Empyrean itu. Sayang sekali, saya tidak bisa melihat. Semua orang bisa menebak bahwa hantu Empyrean ini kemungkinan besar adalah eksistensi yang luar biasa di antara semua orang Empyrean. Kalau tidak, mustahil bagi hantu untuk meninggalkan tekanan yang begitu mengerikan. Kata-katanya, rune yang dia ukir mungkin mengandung kebenaran Dao Agung. Jika mereka dapat mengingatnya maka manfaatnya tidak akan ada habisnya. Jika kita tidak bisa melihat, bisakah Lin Ming melihatnya? Hantu itu sepertinya sengaja menggambar karakter-karakter ini. Apakah itu dilakukan agar Lin Ming melihatnya? Saat semua orang berdiskusi, jantung mereka berdebar karena ketakutan dan juga rasa iri. Cahaya ilahi emas ungu menyelimuti seperti puluhan ribu pita sutra yang berkibar. Lin Ming dan hantu Empyrean tercakup dalam cahaya ini, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada langkah ke-33 Divine Cell Altar. Dan dalam cahaya terang benderang ini, Lin Ming merasakan seluruh tubuhnya menjadi tidak berbobot. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tatapan kosong ketika rune misterius ini terbang ke tubuhnya. Beberapa menguburkan diri ke dalam daging dan darahnya, beberapa jatuh ke dalam kekuatan jiwanya, dan beberapa terbang ke dunia batinnya. Apa ini? Hukum, informasi, atau keduanya? Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, cahayanya menghilang dan bayangan Empyrean Divine Cell juga ikut menghilang bersamanya. Tidak ada yang tersisa kecuali cahaya emas ungu berkilauan yang diam-diam tersebar seperti kelopak bunga yang tak ada habisnya. Pada saat terakhir itu, Lin Ming merasakan kemauan yang kuat dari cahaya yang memudar ini, pantang menyerah dan gigih. Segel ilahi Empyrean, pikiran Lin Ming sangat kompleks. Ketika Empyrean Divine Cell lenyap, tekanan luar biasa dari langit benar-benar hilang dan semua orang kembali tenang. Apa yang terjadi tadi? Hantu dari tetua tertinggi kuno telah menghilang, dan rune yang diukirnya juga telah menghilang. Tidak ada yang bisa melihat rune emas ungu itu tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. 10.000 kaki terakhir dari altar segel ilahi benar-benar berbeda dari ekspektasi mereka. Mereka berpikir bahwa Lin Ming harus menahan kesengsaraan surgawi yang mengerikan, dan mungkin dia bahkan akan dikalahkan, tetapi mereka tidak pernah mengira ini akan menjadi hasilnya. Lin Ming menarik napas, meraih dinding yang sangat kasar dari altar segel ilahi sekali lagi, lalu mulai naik ke atas, selangkah demi selangkah. 100 kaki, 90 kaki, 80 kaki, 70 kaki, 60 kaki, 50 kaki. Lin Ming hanya beberapa saat lagi. Tapi, dia sendiri tidak terburu-buru. Setiap langkah yang diambilnya stabil dan mantap seperti sungai dan gunung. Miliaran penonton semuanya menahan napas, masing-masing dari mereka dengan mata terpaku pada Lin Ming. Pada saat-saat terakhir ini, waktu terasa berjalan lambat. Lin Ming dengan kuat mengulurkan tangan kanannya dan meraih jurang langkah ke-33 altar segel ilahi. Menarik tangan kanannya, dia sepertinya memunculkan setiap kekuatan terakhir di tubuhnya saat dia perlahan menarik dirinya ke atas. Lengannya adalah orang pertama yang mencapai tanah datar. Lalu dadanya, pinggangnya, dan kemudian kakinya. Lin Ming setengah berlutut di atas langkah ke-33 Divine Cell Altar sebelum perlahan berdiri. Langkah ke-33 altar segel ilahi, dia berhasil. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah seluruh hidupnya telah dibaptis. Dia berdiri 3,3 juta kaki di udara, menghadap ke daratan yang tak berujung, mengintip ke dalam galaksi yang luas. Pada saat ini, tubuhnya, jiwanya, dunia batinnya, semuanya tampak berubah, menjadi lebih murni, perlahan menyatu. Dia berhasil, dia akhirnya mencapai puncak. Ini sebuah keajaiban. Miliaran penonton tidak bersorak pada awalnya. Mereka semua masih terkejut, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun.
Tapi setelah keheningan yang berlangsung selama beberapa saat, seluruh area meledak dengan sorak-sorai yang memekakkan telinga. Dia menaiki altar segel ilahi. Ini seperti mimpi. Lin Ming adalah putra surga alam ilahi yang tak tertandingi yang hanya muncul setiap 1.000.000 tahun sekali. Bakat dan potensinya tak terhitung. Di masa depan ada harapan besar dia akan menjadi seorang Empyrean. Dia melampaui keturunan Empyrean. Ketika banyak penonton mengatakan bahwa Lin Ming melampaui keturunan Empyrean, mereka merujuk pada potensinya. Ketika Lin Ming memanjat altar segel ilahi untuk mencapai puncak, kebenarannya adalah bahwa itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia sendiri yang telah melewati 9 musim gugur surga berlapis 33 dan mengalami kesengsaraan surgawi 9 kali 9. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai puncak altar segel ilahi. Di Divine Dream Heavenly Palace, Empyrean Fast Universe menatap Lin Ming saat dia berdiri di langkah ke-33 Divine Cell Altar. Dia berkedip beberapa kali, membuka mulutnya tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa lusin napas dalam keheningan, dia kemudian perlahan berkata, mimpi ilahi, hantu terakhir itu, apakah itu segel ilahi Empyrean? Mimpi ilahi Empyrean mengangguk. Dia berkata dengan suara lembut, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi saya bisa merasakan auranya. Saya seharusnya tidak salah. Saya juga bisa merasakannya sedikit. Sungguh, itu cukup mengagetkan. Saya menggunakan pecahan altar segel ilahi kuno, serta batu dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya, untuk menyempurnakan altar segel ilahi saat ini. Meski begitu, agar altar segel ilahi dapat memproyeksikan hantu segel ilahi senior, kekuatannya pasti telah mencapai batas yang tak terduga. Mungkin kata Empyrean saja tidak cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Aku ingin tahu apa yang akhirnya ditulis oleh senior Divine Seal di udara. Empyrean Fast Universe menghela nafas dengan emosi yang mendalam. Meskipun mereka berdua disebut Empyrean, kebenarannya adalah dia tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan Empyrean Divine Seal. Sebenarnya, segel ilahi Empyrean sudah melampaui batas seorang Empyrean. Empyrean Divine Dream berkata, saya hanya melihat sebagian kecil dari tulisan tangan senior Divine Seal. Itu seharusnya merupakan hukum tertinggi dari 33 langit berlapis dan mungkin juga beberapa informasi, yang menggambarkan perang besar yang terjadi 3,6 miliar tahun yang lalu. 3,6 miliar tahun yang lalu adalah era kejayaan yang tak tertandingi dari masa lalu. Meskipun ada orang Empyrean yang bisa hidup selama 100 juta tahun, masih banyak hal yang hilang dalam sungai sejarah yang tak ada habisnya. Ini seperti manusia yang bisa hidup selama 100 tahun. Bagaimana mereka bisa mengetahui apa yang terjadi 36.000 tahun yang lalu? Terlebih lagi, setelah bencana besar itu, banyak master yang binasa dari langit, dan bahkan dunia seni bela diri telah terpukul kembali ke kondisi fundamentalnya. Banyak hal yang harus dibangun kembali dari awal. Beberapa rahasia akan hilang dalam aliran waktu yang tak terbatas, dan hanya beberapa karakter puncak alam ilahi yang mengetahuinya. Saat Empyrean Divine Dream menyebutkan 33 langit berlapis, Empyrean Fast Universe mengerutkan kening dan berkata, saya masih tidak yakin peluang keberuntungan apa yang ditemui Lin Ming yang memungkinkan dia mengakses konsep 33 langit berlapis. Karena hukum Dao Surgawi sudah lama berubah, itu adalah sesuatu yang seharusnya terputus dari alam ilahi. Hukum ini hampir mustahil untuk dipahami sekarang. Empyrean Fast Universe menyadari bahwa Lin Ming telah melakukan kontak dengan konsep 33 langit berlapis sebelum dia memanjat altar segel ilahi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menyadarinya. Mimpi surgawi Empyrean dengan seram berkata, Lin Ming memang pasti telah memahami konsep 33 langit berlapis sebelum dia mulai memanjat altar segel ilahi. Tapi, itu belum tentu karena suatu kebetulan, tapi mungkin karena dia sendiri sudah mengetahui sepenuhnya tentang hal itu. Alam semesta Empyrean terkejut. Dia benar-benar mencerahkan dirinya tentang hal itu. Bagaimana mungkin, di bawah batas hukum Dao Surgawi alam ilahi, mustahil untuk mengakses konsep 33 langit berlapis. Selalu ada kemungkinan. Misalnya, jika Lin Ming menerobos 33 Layered Heavens Nineveh dan menahan baptisan hukum Dao Surgawi, dia akan bersentuhan dengan konsep 33 Layered Heavens. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa bertahan dari kekuatan kesengsaraan surgawi. Jika itu benar, maka dapat juga dijelaskan bagaimana Lin Ming dapat menggunakan kesengsaraan surgawi. Sebagai salah satu pemimpin dari semua Empyrean dalam alam ilahi, pemahaman Empyrean Divine Dream tentang 33 Layered Heavens Nineveh jauh lebih besar daripada pemahaman Empyrean Fast Universe. Setelah Empyrean Fast Universe mendengarkan ini, dia memandangnya dengan takjub. 33 langit berlapis, 9 musim gugur. Ketika Empyrean Fast Universe sendiri melintasi Nineveh, dia berhenti di 30 Layered Heavens Nineveh, awan energi asal sepanjang 90 mil. Oleh karena itu, dia tidak mengerti dengan jelas apa artinya melintasi 33 Layered Heavens Nineveh. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Empyrean Divine Dream, maka pencapaian masa depan Lin Ming akan sulit dibayangkan. Tentu saja, Lin Ming masih belum mencapai level yang sama dengan para tetua tertinggi kuno itu. Lagi pula, pencapaian karakter-karakter ini tidak didasarkan pada berapa banyak Layered Heaven yang mereka lewati selama Nineveh. Ini karena 9 musim gugur hanyalah awal dari jalan seorang kultivator bela diri. Ada banyak batasan setelahnya, dan untuk mengambil langkah maju yang solid dalam batasan ini, seseorang perlu mengumpulkan peluang keberuntungan dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka bisa berharap untuk sukses. Sejak zaman kuno,
Untuk kelahiran seorang Empyrean, bakat, takdir, sumber daya, dan warisan semuanya sangat diperlukan. Karena Lin Ming mengganggu bayangan Empyrean Divine Seal, maka dalam arti tertentu dia memperoleh pengakuan dari Empyrean Divine Seal. Kalau tidak salah, itu pasti karena konsep 33 langit berlapis. Jika ini terjadi 3,6 miliar tahun yang lalu, Lin Ming bahkan mungkin diterima sebagai murid Empyrean Divine Seal. Mimpi ilahi Empyrean tiba-tiba berkata, segel ilahi Empyrean adalah eksistensi puncak yang mengolah esensi, energi, dan keilahian. Bab 1270, ramai seperti kota. Dalam mencapai puncak altar segel ilahi, ini adalah pertempuran paling melelahkan yang pernah dilalui Lin Ming sejauh ini. Dari awal sampai akhir, dia membutuhkan waktu 7 hari 7 malam. Dalam 7 hari 7 malam ini, selain pil yang diminumnya, dia sepenuhnya mengandalkan kemampuan pemulihan alaminya sendiri. Setelah melelahkan dirinya selama 7 hari, pada saat terakhir ia bagaikan lampu tanpa minyak. Pada lintasan 100.000 kaki terakhir, jika itu adalah tes biasa dan bukan bayangan Empyrean Divine Seal, maka Lin Ming akan kalah. Lin Ming tidak ingat bagaimana atau kapan dia turun dari Divine Seal Altar. Yang dia tahu hanyalah dia merosot dan langsung tertidur lelap. Dan di luar, miliaran orang berteriak-teriak. Berita tentang kompetisi di altar segel ilahi ini menyebar seperti badai salju ke seluruh alam ilahi. Miliaran penonton yang hadir berasal dari 100 dunia besar serta dunia kecil dan dunia tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah tokoh tingkat tinggi, baik tetua sekte, orang bijak yang tertutup, atau elit muda yang luar biasa. Kemampuan mereka menyebarkan berita jauh melampaui kemampuan orang biasa. Untuk sementara waktu, nama Lin Ming dan Dragon Fang sangat mempesona. Khususnya Lin Ming, ketenarannya bergema di seluruh dunia. Tentu saja, bagi banyak orang, mereka tidak tahu konsep seperti apa yang menaiki puncak altar segel ilahi itu. Ini karena altar segel ilahi pada awalnya tidak terlalu terkenal. Seorang Empyrean identik dengan misteri. Orang-orang tidak mengetahui semua Empyrean yang ada, apalagi ada cukup banyak istana surgawi Empyrean di alam ilahi. Dalam hal istana surgawi saja, ada 100-200 yang dikenal oleh sebagian besar orang, tidak termasuk para Empyrean yang hidup dalam pengasingan seperti Three Life Old Men. Dengan begitu banyak orang Empyrean, berapa banyak orang yang tahu tentang harta roh Empyrean acak? Meskipun altar segel ilahi telah terungkap ke publik sebelumnya, itu terjadi 100.000 tahun yang lalu, atau bahkan beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Orang-orang sudah melupakan masalah yang begitu jauh. Apalagi para murid tanah suci biasa, bahkan Nether Limitless pun tidak tahu betapa sulitnya mencapai puncak altar segel ilahi. Banyak orang hanya mengetahui bahwa Lin Ming adalah peserta teratas dari semifinal di Grave Moon Star. Mengenai tingkat pencapaiannya, sulit bagi mereka untuk membayangkannya. Jauh di sana, ada dimensi independen yang lebih besar. Dimensi ini adalah dunia besar yang dibuka paksa oleh karakter ekstrim menggunakan kekuatan supernatural raksasa mereka. Panjang dan lebarnya miliaran mil, jauh lebih besar dari gabungan benua tumpahan langit dan benua iblis suci. Sungguh menakjubkan bagi seorang seniman bela diri untuk membuka dunia dimensinya sendiri, apalagi dimensi yang lebih besar. Di dunia yang terpisah ini, ada sebuah istana yang dibangun dari batu giok putih. Istana ini dipenuhi bunga dan pepohonan seolah di dalamnya ada padang rumput tak berujung. Burung bangau abadi terbang di atas teratai dan monyet putih menari di antara pohon buah-buahan. Mata air roh yang indah bermunculan di mana-mana. Mata air ini tidak terbentuk dari air biasa, melainkan nektar anggur. Jika manusia meminum ini, mereka akan dapat memperpanjang umurnya beberapa kali lipat. Di negeri dongeng surgawi ini, ada sekelompok wanita berpakaian tipis. Di tengah alunan musik yang mempesona, mereka menari dengan anggun. Masing-masing memiliki penampilan yang memikat dan tubuh kekar sempurna yang dibuat untuk obsesi. Semua wanita ini memiliki kultivasi di alam laut ilahi. Apalagi bakat mereka sangat bagus. Namun, mereka hanyalah pelayan menyanyi dan menari, melayani tamu tuan mereka, yang berjumlah sekitar selusin pria dan wanita muda. Selusin orang ini semuanya memiliki aura yang luar biasa, mereka jelas merupakan individu yang luar biasa. Saya dengar semifinal akhirnya berakhir. Seorang pemuda berambut merah tersenyum sambil membawa cangkir anggur di tangannya. Oh, bagaimana itu? Apakah ada lawan yang menarik? Di samping pemuda berambut merah, seorang pria berbaju perang perak dengan malas bertanya sambil memakan beberapa buah anggur. Berani berbicara dengan nada seperti ini, menyebut seniman bela diri dari 3.000 dunia besar alam ilahi yang telah dipilih melalui percobaan demi percobaan sebagai menarik, status mereka mudah ditebak, mereka adalah keturunan Empyrean. Keturunan Empyre semuanya terbagi antara tinggi dan rendah. Ada Empyrean yang kuat dan lemah, sama seperti perbedaan antara Raja Dunia Biasa dan Raja Dunia Besar. Selain itu, bahkan di antara murid-murid Empyrean, ada murid peringkat 1 dan juga murid peringkat terakhir. Menurut kebiasaan pertemuan bela diri pertama, ketika seorang murid nomor 1 baru akan muncul di hadapan seorang Empyrean, Empyrean itu juga akan melangkah maju untuk mengadakan pertemuan bela diri pertama. Dari para Empyrean yang mengadakan pertemuan bela diri pertama, kekuatan mereka rata-rata sangat tinggi. Bahkan yang paling lemah di antara mereka akan berada pada level yang sama dengan Empyrean Fast Universe. Para Empyrean yang lebih lemah tidak akan mengadakan pertemuan bela diri pertama. Sebaliknya,
keturunan mereka akan bergabung dalam pertemuan bela diri pertama yang diadakan oleh para Empyrean lainnya. Selusin orang ini sebagian besar berada dalam situasi ini. Sebagai keturunan Empyrean, mereka tidak perlu melalui babak penyisihan dan semifinal, serta bisa langsung melaju ke babak final. Memang ada beberapa pertandingan menarik yang muncul. Di bidang bela diri White Light Star, peserta peringkat pertama, pembantaian darah. Di bidang bela diri Yellow Net Star, peserta peringkat pertama dan kedua, Hong Yu dan Chou Guang. Dan tentu saja, yang paling menjadi pusat perhatian sejauh ini adalah peserta peringkat pertama dan kedua bidang bela diri Grave Moon Star, Lin Ming dan Dragon Fang. Terutama Lin Ming. Dikatakan bahwa dia bahkan melampaui kita keturunan Empyrean. Melampaui kita, banyak dari mereka yang hadir terkekeh. Itu hanya ocehan orang-orang yang belum pernah melihat dunia yang lebih luas. Mereka bahkan belum melihat sisi istana surgawi, namun mereka berani melakukan sesuatu yang konyol seperti membandingkan seseorang dengan kami keturunan Empyrean. Sungguh menggelikan. Tidak perlu peduli dengan manusia biasa itu. Dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, selalu keturunan Empyre yang menguasai peringkat tersebut. Mereka yang disebut jenius dari dunia besar dapat berjuang sebanyak yang mereka inginkan untuk proklamasi bumi, tetapi tidak ada ruang bagi mereka untuk berdiri di atas proklamasi surga. Keturunan Empyrean semuanya adalah individu yang angkuh dan angkuh. Mereka secara alami tidak akan mau percaya bahwa ada orang biasa yang mampu melampaui mereka. Namun, pemuda yang berbicara sebelumnya menambahkan lagi, kali ini berbeda. Lin Ming itu sangat galak. Saya mendengar bahwa dia naik ke anak tangga ke-33 dari altar segel ilahi dan menciptakan keajaiban. Ketika pemuda ini selesai berbicara, orang lain yang duduk di antara kelompok itu hampir memuntahkan anggur yang sedang diminumnya. Shorefeather, bagaimana menurutmu? Apakah langkah ke-33 altar segel ilahi benar-benar berlebihan? Itu benar, altar segel ilahi adalah harta roh Empyrean Vast Universe, kan? Bukankah kamu dari istana surgawi alam semesta luas? Pemuda bernama Shorefeather membuka mulutnya, kulitnya pucat. Jika seseorang tidak datang dari istana surgawi alam semesta luas, meskipun mereka tahu bahwa sulit untuk memanjat altar segel ilahi, mereka tidak akan benar-benar memahaminya sampai mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Namun sebagai murid istana surgawi alam semesta luas, bulu pantai sangat menyadari betapa tidak normalnya seorang seniman bela diri alam laut ilahi yang memanjat altar segel ilahi. Dilebih-lebihkan, itu lebih dari berlebihan, Shorefeather berteriak dalam hatinya. Karena Lin Ming telah bergabung dalam pertemuan bela diri pertama, maka dia pasti berada di alam laut ilahi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kalian semua bisa terus makan. Aku akan kembali dulu. Reaksi Shorefeather adalah meletakkan cangkir anggurnya dan kembali. Ia ingin memastikan apakah hal tersebut benar atau salah. Adapun yang lainnya, mereka saling melirik, kebingungan di mata mereka. Bukankah tanggapan Shorefeather terlalu berlebihan? Lin Ming ini dapat membuatnya merespons dengan cara yang konyol. Tentang altar segel ilahi, saya telah mendengar beberapa hal. Altar segel ilahi pada dasarnya adalah ujian potensi seseorang. Bisakah potensi Lin Ming ini melampaui potensi kita? Seolah-olah aku percaya itu. Bagaimanapun, final akan segera dimulai. Saya akan melihat sendiri betapa anehnya Lin Ming ini. Itu benar, kita akan tahu cepat atau lambat. Ayo, mari kita terus minum. Dunia cahaya merah, markas besar klan Phoenix kuno. Klan Phoenix kuno awalnya merupakan kelompok pengaruh berperingkat tinggi berdasarkan dunia cahaya merah. Markas besar klan Phoenix kuno biasanya ramai dengan orang-orang. Langit akan dibanjiri dengan tunggangan yang kuat, perahu roh yang agung, kereta dewa, dan dewa ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan dewa suci. Namun dalam beberapa hari terakhir ini, lebih dari 100 kali lebih banyak seniman bela diri datang mengunjungi klan Phoenix kuno. Seluruh langit ditempati oleh berbagai tunggangan dan perahu roh. Dan para seniman bela diri yang datang semuanya memiliki kekuatan di atas rata-rata. Awalnya, sebagian besar adalah dewa ilahi dan beberapa dewa suci. Tapi sekarang, sebagian besarnya adalah para Holy Lord, Raja Dunia setengah langkah, dan bahkan pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Dunia. Bahkan ada beberapa Holy Lord yang lebih lemah yang merasa malu untuk memasuki gerbang ketika mereka melihat semua pembangkit tenaga listrik puncak Holy Lord dan bahkan kapal roh Raja Dunia dari Tanah Suci terbang melintasi langit. Tanpa ragu, semua orang ini datang untuk Lin Ming. Sebagian besar karakter level Holy Lord datang untuk berteman dan menjalin hubungan dengan klan Phoenix kuno. Mereka juga sangat menyadari status mereka. Karakter macam apa Lin Ming sekarang sehingga mereka dapat dengan mudah melihatnya. Dan di tengah kerumunan ini, ada sekelompok kecil individu dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah, dengan yang terkuat di antara mereka berada di alam mendiang dewa ilahi. Meski begitu, orang-orang ini masih memiliki tempat untuk berdiri di klan Phoenix kuno dan mereka juga diperlakukan dengan sopan. Ini adalah orang-orang dari kultus tak terputus dari dunia keberuntungan besar. Iya, berkat-berkah dari kedua murid perempuan itu, kami menjadi tamu terhormat di sini. Pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu berkomentar. Dia adalah pendiri kultus yang tak terputus. Biasanya, dia akan dianggap sebagai seseorang dengan status tertentu, tapi di sini, di klan Phoenix kuno saat ini, dia bahkan tidak berharga. Masing-masing pengunjung lainnya lebih menakjubkan dari yang terakhir. Apalagi bawahan orang-orang ini, pendiri kultus tak terputus bahkan tidak bisa bersaing dengan pengikut mereka.
Namun, orang-orang hebat ini bahkan tidak bisa melihat Lin Ming, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat sosok tingkat tinggi dari klan Phoenix kuno. Mereka hanya bisa menyapa utusan-urusan dalam negeri, penatua disiplin, penatua merit, dan sebagainya. Sungguh, adegan ini agak terlalu konyol. Kami benar-benar katak di dalam sumur. Kali ini dapat dianggap sebagai kita memperoleh banyak pengalaman. Beberapa sesepuh menghela nafas dengan emosi. Dan di samping mereka, Yu Yuming juga terdiam, suasana hatinya sangat kompleks. Belum lama berselang, ia dianggap sebagai kebanggaan surga yang terpilih. Sejak lahir hingga dewasa, ia diselimuti aura disebut jenius. Dia menikmati pemujaan orang lain yang tak terhitung jumlahnya, tapi sekarang, dia hanya lelucon dibandingkan dengan Lin Ming. Saya harus berlatih sekeras yang saya bisa. Meskipun aku mungkin tidak mencapai levelnya, suatu hari nanti, aku juga akan membuat kultus tak terputus menjadi begitu hidup karena aku. Yu Yuming mengepalkan tinjunya, meletakkan sumpah ini di dalam hatinya. Namun, kenyataannya di alam ilahi ada banyak seniman bela diri muda yang tak terhitung jumlahnya yang membuat janji serupa. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang mampu mewujudkan impiannya. Banyak dari mereka yang binasa, keinginan dan harapan mereka tidak terpenuhi. Jalan seni bela diri sangatlah brutal. Klan Phoenix kuno dapat dianggap berada di puncak kejayaan mereka saat ini. Beberapa tetua tertinggi, termasuk bahkan patriark saat ini, mulai lelah karena menyambut tamu-tamu yang tak ada habisnya. Meskipun mereka di sini hanya untuk menjilat klan Phoenix kuno, masing-masing dari mereka adalah sosok yang kuat, sehingga mereka tentu saja tidak bisa diperlakukan dengan dingin. Namun, saat mereka menyambut tamu-tamu ini, mereka juga sedikit khawatir, karena sejak Lin Ming kembali dia masih belum bangun. Hingga saat ini, lebih dari 10 hari telah berlalu. Huo Violenstone sangat khawatir. Lin Ming sudah tidur terlalu lama dan alasannya juga tidak diketahui. Pada hari-hari ini dia telah menyelidiki alasan tidur Lin Ming, tapi tidak ada hasil. Bahkan Xiao Daochild melakukan perjalanan ke sini, tapi dia juga tidak tahu alasannya. Jika alasannya adalah kelelahan, itu akan mudah dimengerti. Tapi dengan kemampuan pemulihan Lin Ming, itu tidak mungkin. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.